Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nisa'un Tahaddasa an Hunnal Quran. Perempuan-perempuan yang diceritakan tentang mereka oleh Al-Quranul Karim karangan Fadilatul Imamil Akbar Muhammad Said Tantawi Syekhul Azhar. Alhamdulillah sudah di kisah pertama kemarin, kisah Sayyidah Sarah istri Nabi Ibrahim. Kisah yang kedua, kisah Ummu Musa, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang ketiga sudah selesai, yaitu kisah dua putri Nabi Syuaib ya. Dua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Sekarang kisah yang keempat. Siapa? Ke sini. Assalamualaikum. Masuk. Ada apa di dalam? Kisah yang keempat, kisah Sayyidah Maryam. Ini 4. Maryamu ibnatu Imran. Yang keempat yaitu Maryam, putrinya Imran. Masya Allah, ini semuanya orang-orang soleh kan. Jero insya Allah untuk terakhir tak kira lah. Tengku Muzakir. Masya Allah, Muzakir. Tapi lihat, masih jemi tengah. Kisatu Maryam ibnati Imran radhiyallahu anha. Wa qissatu bniha Isa alaihissalam waradat fil Qur'anil Karim fi suwarin muta'addidah. Ada makna pesantren di makna zaman. Bermula kisah Maryam anak putri Imran radhiyallahu anha dan kisah anaknya Maryam yakni Nabi Isa alaihissalam itu waradat. Datang ianya kisah fil Qur'anil Karim dalam Al-Qur'an yang mulia fi suwarin muta'addidah dalam surah-surah yang banyak. Artinya banyak tempat dalam Quran Allah menceritakan tentang Sayyidah Maryam dan Nabi Isa. Wa fi munasabatin syatta dan dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Artinya bukan dalam satu surat khusus ya. Kadang dari macam-macam surat nanti kita coba lihat. Minha sebahagian darinya surat maja'a fi suwaril makkiyah. Itu yang datang ianya dalam surat-surat makkiyah. Surat makkiyah allati kana nuzuluha qoblal hijrati. Surat makkiyah yang adalah turunnya surah itu sebelum hijrah. Jadi para ulama cara membagi surat Quran itu macam-macam. Yang paling masyhur yaitu makkiyah dan madaniyah kan. Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Dulu turun sebelum hijrah walaupun bukan di Mekah. Madaniyah ayat atau surat yang turun sesudah peristiwa hijrah walaupun turunnya di Mekah juga. Nabi udah pindah ke Madinah kemudian misalkan melakukan ibadah haji ya. Turun ayat Quran di Mekah namanya tetap Madaniyah. Ada yang membagi dalam 2 periode tersebut. Itu. Mana contoh surat Makkiyah ke surat Maryam seperti dalam surat Maryam. Allah menceritakan tentang Maryam. Masya Allah nama beliau diabadikan Allah. Wa minha maja'a fi suwaril madaniyah dan sebahagian darinya surah itu yang datang ya. Atau ini kembali ke kisah. Sebahagian darinya kisah itu yang datang ianya dalam surah-surah madaniyah. Allati surah Madiyah ya. Karena nuzuluha yang adalah turunnya surah Madaniyah itu ba'dal hijrati sesudah hijrah. Kasurati Ali Imran seperti surah Ali Imran ini turunnya di Madinah. Waqad takarrara ismu Maryam fil Qur'ani arba'an wa salasina marratan. Dan sungguh telah berulang-ulanglah oleh nama Maryam dalam Quran sebanyak 34 kali. Ya. Ada pertanyaan misalkan, ada berapa kali nama Sayyidah Maryam disebutkan dalam Quran? Jawabannya 34 kali.
Sekarang kalau mau dihitung kan gampang ya. Ada Quran dalam bentuk aplikasi, tinggal diketik muncul semua. Ketik Maryam muncul semua ayat yang ada Sayyidah Maryam. 34. Bainama takarrara rasmu ibniha Isa khamsan wa asyrina maratan. Bainama manakala berulang-ulanglah oleh nama putra beliau yaitu Isa khamsan wa asyrina maratan, 25 kali. Masya Allah. Nama ibunda Sayyidah Maryam lebih banyak disebutkan daripada nama Nabi Isa. Terang nggak suaranya? Salah. Pulang pakai apa? Nggak ada suara motor. Wa minal ahadisi syarifatillati, dan sebahagian dari hadis-hadis yang mulia. Allati waradat, hadis yang datang ya fi fadli Maryam, pada menjelaskan kelebihan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Itu ada hadis jaa yang datang ya fi sahihaini, dalam sahih Bukhari Muslim. Ini bicara tentang kelebihan Sayyidah Maryam melalui hadis dulu. Biasanya beliau langsung ke ayat. Ini tumben nih hadis dulu kan. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, berkata ianya Sayyidina Ali, sami'tun nabiyya, saya telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulu, berkata ianya Nabi, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran, bermula sebaik-baik perempuannya. Nah, kan kita belum tahu nih dhamirnya kembali ke mana kan? Khairu nisa'iha, bermula sebaik-baik perempuannya. Nanti para ulama menyatakan sebaik-baik perempuan di masanya, di masa Nabi Isa, di masa Sayyidah Maryam, itulah Maryam putri Imran. Wa khairu nisa'iha, dan sebaik-baik wanitanya, ini wanitanya umat Nabi. Itu Khadijah bintu Khuwailid. Itu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kan? Istri Nabi yang pertama. Nah, itulah. Ini hadis sahih, ini menunjukkan dua wanita yang luar biasa. Artinya, nih kata Syekh Tantawi, apa makna hadis di atas? Maryamu binatu Imran khairu nisa'id dunya fi zamaniha. Bermula Maryam anak Imran itu sebaik-baik wanita dunia di zamannya. Wanita terbaik di zamannya, di zaman dahulu berarti, atau di zaman, ya di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad kita takdirkan ya. Itu Sayyidah Maryam. Maryam putri Imran itu khairun nisa'id dunya, sebaik-baik wanita yang ada di bumi pada masanya. Wa Khadijah tu khairun nisa'i hadil ummah. Khadijah itu sebaik-baik wanita dari umat ini. Nah, hadis sahih. Ini hadis yang enggak diperdebatkan. Wa minha, sebahagian darinya hadis lagi. Ma jaa fi Sunan Tirmidzi, hadis yang datang ya dalam Sunan Tirmidzi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, wasungguh Nabi itu berkata, iya. Apa kata Nabi? Hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran. Hasbuk, ya, ini mubtada i'rabnya. Cukup kepadamu dari wanita-wanita semesta alam, itulah Maryam, putrinya Imran. Maknanya, cukup kepadamu, cukup untuk menunjukkan wanita paling istimewa di seluruh alam ya. Di sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad. Itu Maryam. Wa Khadijah bintu Khuwailid. Nah, atau ini secara umum. Cukup kepadamu dari wanita-wanita seluruh alam, itu Maryam ibnatu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, dan Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammadin, dan Fatimah putri Nabi alaihissalam. Wa Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah bintu Muzahim. Siapa Asiyah? Imra'atu Fir'auna, yaitu putri istrinya Fir'aun. Nah, ini kan wanita-wanita istimewa. Ini perlu kita gali sejarah beliau. Karena ini wanita istimewa, tentunya banyak pelajaran. Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah kan? Dan Sayyidah Asia. Nah, ini perlu kita pelajari, wanita-wanita hebat. Jadi dalam Al-Quran, selain Allah menyebut tentang wanita-wanita hebat, ada juga wanita jahat. Kayak istri Abu Lahab misalkan, Hammalatul Hatab,
yang membawa kayu bakar. Nah, orang Arab mengenalnya sebagai Ummu Jamil, ibu yang cantik. Tapi orang Islam menyebutnya Ummu Qabih, Ummul Qabih, ibu yang jahat, ibu yang jahat. Nah, benar Pak Dedi, Masya Allah kan. Jadi ini pantas kita pelajari banyak pelajaran. Apalagi kita pelajari lewat kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran itu ajaib ya. Nah, dalam cara menyampaikan dengan uslubnya, Masya Allah, ringkas, padat. Coba nanti kita coba lihat ya. Nah, والذي يقرأ القرآن الكريم يراه قد فصل الحديث عن ولادة مريم ابنة عمران. Dan orang yang membaca ia akan Quran. Nah, ini kan kita harus baca Quran berarti. Walladzi yaqra'ul Qur'ana. Orang yang membaca Quran itu yarahu melihat ia akannya Quran kat fassala. Sungguh menjelaskan ianya Quran. Fasala menjelaskan secara detail. Menjelaskan ianya Quran al-hadisa akan cerita an wiladati Maryam tentang kelahiran Maryam, putrinya Imran, wa an nasyatiha tentang pertumbuhan Maryam, wa an fadliha tentang keutamaan Maryam, wa an taharatiha tentang kesucian Maryam, wa afafiha tentang terjaganya Maryam dari segala macam kekejian fahisyah kan. Jadi orang-orang yang baca Quran akan paham ini. Pasti akan tahu nih kan, lahir Maryam kapan, bagaimana perkembangan beliau di masa kecilnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana kesuciannya dalam menjaga dirinya. Afaf juga terpelihara dari dosa maksiat. Wa anistifaiha an nisa'i zamaniha. Nah, akan tahu ia nanti. Nah, sungguh menguraikan ya Quran akan cerita tentang istifaiha, tentang terpilihnya Maryam. Terpilihnya Maryam an nisa'i zamaniha di atas wanita-wanita di zamannya. Wa amma addahu Allah Ta'ala laha min sawabin azim. Dan tentang sesuatu ada yang telah menyiapkan akannya sesuatu oleh Allah Ta'ala laha untuk Maryam min sawabin azim dari pahala yang besar. Coba kita lihat nanti bagaimana Quran menggambarkan kisah Sayyidah Maryam. Ini panjang ceritanya 50 halaman. Kita lihat nih ya Quran. Wa minal ayatil Qur'aniyah dan sebahagian dari ayat-ayat Quran allati waradat yang datang ianya ayat fi miladi Maryam dalam membahas tentang milad, ya, milad kelahiran ya, yang membahas tentang kelahiran Sayyidah Maryam wa fi sya'ni nash'atiha dan dalam urusan pertumbuhannya itu qauluhu ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala yang pertama, ini juga udah panjang nih, menggambarkan tentang kelahiran Sayyidah Maryam. Coba kita baca. Masya Allah. Hasan Basri ya. Hasan Basri di Biren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih oleh Allah akan Nabi Adam, akan Nabi Nuh, akan keluarga Ibrahim dan akan keluarga Imran dipilih atas semesta alam, alal alamin. Ini maknanya orang-orang pilihan semua, zurriyatan. Zurriyatan kita badal kepada Adam. Kalau kita i'rab, kita lihat kitab i'rabul Quran. Ini badal namanya kan. Sesungguhnya Allah memilih hanya Allah akan Adam, maknanya zuriyah akan keturunan. Akan keturunan ba'duha min ba'din yang bermula sebahagiannya keturunan itu dari sebahagian yang lain. Allahu sami'un alim dan Allah itu maha mendengar, itu maha mengetahui. Id darahmati kan, ingat olehmu, ingat olehmu. Idh qalat imra'atu Imrana, ketika berkatalah oleh istri Imran. Ingatlah ketika berkatalah oleh istri Imran, Rabbi wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu nazartu. Aku bernazar untukmu ya Allah ma fi batni. Akan apa yang ada dalam kandunganku, muharrar. Hal keadaan dia itu muharrar, yang akan dibebaskan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Nanti dalam syarah seperti itu. Ini ajaib kan?
Ya, jarang-jarang orang sekarang kan bernazar anaknya dipersembahkan untuk masjid kan jarang. Paling kita nazar sapi paling gede ya. Ini kita lihat pengorbanan ya. Orang-orang dulu Masya Allah ya. Demi mencapai ridha Allah. Rabbi wahai Tuhanku inni nazartu laka. Aku bernazar untukmu ya Allah ma fi batni akan apa yang ada dalam kandunganku. Muharraran. Hal karena dia itu muharrar yang akan dibebaskan. Nah muharrar nanti dibebaskan, dikhususkan tanpa sibuk dengan apapun. Fokus beribadah dan menghadam melayani Baitul Maqdis. Dari nazar ini kita sudah bisa menggambarkan kalau Imro'atu Imron, istri Imran ini membayangkan anak beliau laki-laki. Anak beliau yang akan beliau lahirkan, beliau membayangkan laki-laki. Fataqabbal minni, maka terima olehmu ya Allah dariku. Terima nazarku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Kenapa aku meminta kepadamu ya Allah? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah. Anta, benar-benar engkau itu as-sami, yang maha mendengar doa. Al-alim, maha mengetahui. Nah, nah, ini ceritanya berkelanjutan nanti. Ini ringkasnya di sini. Falamma wada'atha qalat. Maka manakala melahirkan oleh istri Imran akannya anak, qalat berkata ianya istri Imran, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan akannya anak sebagai perempuan. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Tadinya aku membayangkan yang aku dapatkan laki-laki. Kan biasa manusia kan? Kita berharap. Belum tentu yang kita harapkan itu pun baik. Kita berharap anak laki-laki. Kasih anak perempuan. Kadang kecewa sedikit. Padahal kebaikan itu di mana aja ada. Bisa sama anak laki-laki. Bisa juga sama anak perempuan. Yang dituntut kepada kita ridho terhadap pemberian Allah. Kan? Nah, jenis kelamin nggak mempengaruhi. Nah, justru ini wanita ini kan yang beliau harapkan laki-laki justru dapat wanita yang wanita ini lebih baik dari banyak laki-laki. Nah, wahai Tuhanku ini wada'tuha unsa, aku melahirkan dia sebagai perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'an. Allah itu lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Jadi nanti ceritanya begini, ketika beliau bilang, ya Allah aku melahirkan anak perempuan, bukan beliau pengen kasih tahu Allah. Allah kan maha tahu kan, nggak dikasih tahu juga. Bahkan di ayat ini langsung wallahu a'lam, Allah itu tahu dengan apa yang beliau lahirkan. Kemudian beliau melanjutkan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu seperti perempuan, tentunya berbeda, ada kekhususan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku, masih kata ibu dari Sayyidah Maryam. Wa inni sammaituha, dan aku menamakan akan dia sebagai Maryam. Maryam artinya al-abidah, ahli ibadah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku u'idzuha. Aku minta lindung akannya Maryam bika dengan engkau ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya juga dilindungi minasyaitonir rajim, dari setan terkutuk. Ini banyak banget pelajaran kalau kita mau baca santai ya. Jadi beliau minta agar Allah melindungi Maryam, keturunannya. Ketika beliau menyatakan lindungi keturunannya juga, berarti beliau berharap Maryam ini akan panjang umur, hidup, berkeluarga, punya anak, punya keturunan. Ya. Dan keturunannya diharapkan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa Ibu Maryam, ibu dari Sayyidah Maryam. Allah langsung terima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka menerima akannya Maryam ya. Fataqabbalaha, kembali ke Maryam. Maka menerima akannya Maryam oleh Tuhannya. Walaupun tadinya nazar seolah-olah laki-laki, karena di zaman itu memang laki-laki yang melayani masjid. Ini walaupun perempuan, Allah menerimanya. Fataqabbalaha, maka menerima akannya Maryam oleh Tuhannya biqabulin hasanin, dengan terima yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkan oleh Allah akannya Maryam nabatan hasana, pertumbuhan yang baik. Nanti kita lihat tafsirnya. Wa kaffalaha Zakaria, dan menjaga akannya Maryam oleh Nabi Zakaria. Masyaallah kan? Orang baik memang dijaga oleh orang baik. Nah, ini langsung terjadi keajaiban. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali masuk kepadanya Maryam oleh Nabi Zakaria. Ini Sayyidah Maryam nanti ceritanya tinggal dalam mihrab, di tempat khusus, dalam ruang khusus di Baitul Maqdis. Di sana beliau beribadah, berzikir kan, rukuk, sujud.
Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali masuk kepadanya Maryam oleh Nabi Zakaria, masuk kepadanya oleh Nabi Zakaria al-mihraba, ke mihrab, mihrab nanti, ruang tempat Sayyidah Maryam tinggal. Wajada indaha rizqa, mendapati oleh Nabi Zakaria di sisinya Maryam rizqa, ada rizki. Sudah ada buah-buah macam-macam rizki di sana. Padahal Nabi Zakaria nggak mengantarkannya, tapi rizki ada. Itu kan keajaiban. Qala. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza?" Dari mana untukmu ini? Ini rezeki kok dari mana? Qalat, Maryam berkata, "Huwa min indillah." Rezeki itu dari Allah. Nah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu bisa memberi rezeki ya may yasha, siapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Ini dalam membahas tentang karomah, biasanya ayat ini selalu hadir sebagai dalil adanya karomah dari auliaullah. Karena Sayyidah Maryam kan bukan nabi kan, dan beliau mengalami keajaiban, banyak keajaiban nanti. Salah satu di antaranya hadir makanan-makanan. Nah, dah, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuh wa maghfiratuh. Tengku anik panah. Boleh kan nanti panah orang kau. Kitab Adibah Hudaya, Kitab Nisaud, Tahaddasa Anhunnal Quran. Walafdu istofa minal istifa bima'nal ikhtiyari wal intiqa wa talabis safwati min kulli syai'. Ya. Dan bermula lafaz istofa. Tadi dalam ayat istofa kan? Allah istofa Adam. Allah memilih Nabi Adam. Apa mana istofa? Istofa diambil dari istifa. Bima'nal ikhtiyar. Memilih. Allah telah memilih. Intiqa. Intiqa juga mengambil, memilih. Nggak mengambil semuanya. Wa talabis safwah, mencari pilihan, mencari yang paling baik, min kulli syai', dari segala sesuatu. Nah, itulah mana istofa. Kadang kita mengartikannya sama dengan muhtar kan. Makanya sering kan, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafal muhtar misalkan. Mustafa pilihan, muhtar juga pilihan. Ya, kah. Wal makna, bermula makna ayat di atas tadi, kalau kita makna innallaha ta'ala qad ikhtara wastofa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh telah memilih, oleh Allah wastofa, memilih juga Adam, akan Nabi Adam, abal basyari, sebagai bapaknya manusia. Memilih Nabi Adam sebagai bapak manusia. Bi anja'alahu khalifatan fil ardi, dengan bahwa menjadikan oleh Allah akannya Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Ya, itu makna pilihan, menjadikan pemimpin. Ya, kita di sini nggak membahas apakah Adam itu satu atau banyak, kan? Macam-macam itu tafsir kan. Ya, ada yang bilang Adam itu banyak banget, berganti-ganti ya. Cuma Adam yang pertama, inilah abal basyar. Itu makna Allah memilih Nabi Adam bi anja'alahu, dengan bahwa menjadikan oleh Allah akan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Wa 'allamahul asma'a kullaha, dan mengajarkan oleh Allah akannya Adam akan nama, seluruhnya nama. Wa asjadalahu, membuat sujud ianya Allah untuk Adam, malaikatahu, akan malaikatnya Allah. Itu makna memilih kan? Allah jadikan beliau sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Allah ajarkan seluruh nama. Wa 'allama Adam al asma kullaha, seluruh nama. Itu dalam menafsirkan nama juga beda-beda. Ada ulama yang bilang nama yang dimaksud Asmaul Husna, Allah ajarkan. Ada yang bilang segala lafaz, segala bahasa, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian di sini nanti banyak muncul cerita. Cuma sayang dalam kitab ini nggak ada cerita tentang Sayyidah Hawa. Sering kita dengar para penceramah menyatakan bahwa Nabi Adam keluar dari surga karena godaan Hawa, kan? Godaan Siti Hawa. Al-Quran membantah itu. Nah, jadi Siti Hawa itu nggak menggoda Nabi Adam. Kalau dalam Al-Quran di awal Al-Baqarah kita membaca uskun anta wa zaujukal jannah. Yang pertama Allah menyatakan tinggallah engkau ya Adam dan istrimu di sorga. Dua-duanya tinggal di sorga, kan gitu. Nah, kemudian di ujung ayatnya
Fa'adzallahuma kan gitu. Fa'adzallahuma syaitan. Maka menggelincirkan akan keduanya. Keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa oleh setan. Jadi dua-dua digoda. Bukan Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam. Jangan menyalahkan perempuan. Perempuan pertama di bumi sudah disalahkan. Nanti kita baca kisah khusus tentang Nabi Adam yang bebas dari khurafat. Nah, wastofa Nuhan dan telah memilih oleh Allah akan Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi di ayat kedua, Innallaha astofa Adam wa Nuha. Allah memilih Nabi Adam, Allah memilih Nabi Nuh. Kenapa? Langsung Nabi Nuh di sini. Li'annahu kama yaqulul Imamul Alusiyu. Karena bahwa sungguh hal dan syai'an. Sebagaimana berkatalah oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Adamul Asghar. Nah, dianya Nabi Nuh itu Adamul Asghar. Ini Adamu khabar li'annahu. Karena Nabi Nuh itu Adam kecil sebenarnya. Adam kecil. Wal abusani lil basyariyah dan bapak kedua bagi kemanusiaan. Nah, karena manusia sebelum Nabi Nuh kan dibinasakan Allah kan banjir kan. Nah, tinggallah Nabi Nuh nanti dari semua orang selanjutnya dari keturunan Nabi Nuh. Walaysa ahadun ala wajhil basit. Walaysa ahadun ala wajhil basitati illa min nasli. Dan tidak ada seorang pun di atas permukaan basitah. Mudah-mudahan basitah yang maksud di sini buminya. Tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi kecuali min naslihi dari keturunan Nabi Nuh. Nah, jadi kita semua keturunan Nabi Nuh, Masya Allah ya. Sekarang kan lagi heboh masalah nasab ya. Cuma sayang kita keturunan Nabi Nuh, bukan keturunan Nabi Muhammad. Liqaulihi subhanah karena firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Nah, ini firman Allah. Wa ja'alna dan kami jadikan dzurriyyatahu keturunannya Nabi Nuh humul baqin, mereka itu yang kekal. Hum dhamir fasal kan? Baqin maf'ul kedua ja'alna dzurriyyatahu. Kami jadikan akan keturunannya Nabi Nuh al-baqin itu yang abadi. Ternyata yang tinggal di bumi semuanya keturunan Nabi Nuh. Nah, karena selainnya mungkin sudah dibinasakan dalam masa banjir itu. Nah, kita lanjutkan. Wastafa ala Ibrahim dan memilih oleh Allah dalam ayat di atas akan keluarga Ibrahim. Nah, makna keluarga Ibrahim siapa? Ikhtaru asyirata wa akariba wa dzurriyyata Ibrahim. Memilih oleh Allah akan asyirah keluarga. Akariba kerabat, wa dzurriyyata Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Siapa mereka? Wahum Ismailu. Mereka itu Ismail, Nabi Ismail. Wa Ishaqu, Nabi Ishaq. Wal Abiya'u dan para Nabi min auladihima dari anak-anak keduanya alaihi wassalam kan. Karena Nabi-Nabi sesudah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang lewat jalur Nabi Ishaq. Ada yang lewat jalur Nabi Ismail kan. Lewat jalur Nabi Ismail cuma satu. Yaitu Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alaihi. Nabi-Nabi yang lain. Nabi Isa nanti Nabi Musa kan. Nabi Yakub semuanya dari keturunan Nabi Ishak. Wastafa ala Imran. Nah, ini yang menjadi syahid nanti. Wastafa ala Imran. Memilih oleh Allah akan keluarga Imran. Bagaimana Allah memilih? Bi anja'ala minhum Isa. Dengan bahwa menjadikan oleh Allah dari mereka. Dari mereka keluarga Imran. Akan Isa alaihissalam. Akan Nabi Isa alaihissalam. Alladhi atahu Allahul bayinat. Nabi Isa yang memberikan kepada beliau oleh Allah bayinat akan keterangan, bukti kenabiannya nanti wa ayyadahu biruhil qudus dan Allah kuatkan akannya Nabi Isa dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus nanti kita lihat tafsirnya ada yang memaknai Roh Kudus itu Jibril kan. Nah, itulah artinya Nabi Isa keluarga Imran cuma melalui jalur wanita, jalur perempuan yaitu Sayyidah Maryam. Itu pengecualian. Maknanya begini. Nabi Isa itu kan disebut keturunan para nabi. Nabi Isa disebut keturunan para nabi. Padahal ada jalur perempuan di sana yaitu Maryam. Timbul pertanyaan. Ya. Biasanya nasab kan dari laki-laki. Benar, nasab dari laki-laki. Tapi ada pengecuali. Yang dikecualikan dua orang. Kayak keturunan Nabi kita. Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah kan. Semua keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah itu disebut Ahlul Bait secara umum ya.
Tapi itu kan perempuan, bukan laki-laki. Biasanya nasab dari jalur laki-laki. Iya, memang benar nasab dari laki-laki. Tapi kecuali ada dua orang ini, Sayyidah Fatimah dan ini Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam walaupun anak beliau Nabi Isa jalur ke ibu Maryam, tapi tetap nyambung kepada para nabi. Nah, itu. Begitu kalau kita baca kalam ulama. Wal maqsudu bi Imrana hadza, dan bermula yang dimaksud dengan Imran yang ini, yang anaknya nanti cucunya Maryam, Imran yang cucunya Maryam nanti. Nah, bukan, Maryam anaknya, cucunya Nabi Isa. Bermula yang dimaksud dengan ini Imran. Bi Imrana hadza, dengan Imran ini itu walidu Maryam. Itu bapaknya Maryam, yaitu Ummu Isa, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Fahuwa Imran ibnu Yashim. Maka dianya Imran itu Imran ibnu Yashim ibni Maisha ibni Hazqiyah. Nah, ibni Hazqiyah. Ini Nabi Hazqiyah, mudah-mudahan Nabi. Ada Nabi Hazqiyah. Wa yantahi nasabuhu ila Ibrahim alaihissalam, dan berakhirlah oleh nasabnya Imran kepada Ibrahim alaihissalam. Alladzi kana jami'ul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi min naslih. Alladzina kepada Ibrahim, dan berakhirlah oleh nasabnya Imran kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang alladzi, Ibrahim yang adalah semua para nabi alladzi yang jauh, yang mereka datang sesudahnya Nabi Ibrahim itu min naslih, dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, nabi sesudah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ya, faqad da'a Ibrahim, maka sungguh telah berdoa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kepada Allah Ta'ala biqaulih, dengan ucapan Nabi Ibrahim. Ternyata jauh sebelumnya Nabi Ibrahim sudah berdoa agar keturunan beliau jadi para nabi. Ini doa Nabi Ibrahim, enggak? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al, ya Allah, waj'al, jadikan olehmu bagiku lisana sidqin, lisan baik. Makna lisan baik ini sebutan baik. Jadikan untukku sebutan baik di golongan orang-orang terakhir. Jadi kalau beliau punya keturunan baik, semua akan menyebut beliau, kan? Kalau orang baik kan disebut. Kayak zikran hasanah, sebutan yang baik nanti ada. Sum'atan thayyibah, ya. Reputasi yang baik. Apa bahasa kita? Terdengar baik. Nah, selalu dikatakan baik, dibicarakan. Oh, ini ada maknanya. Oh, artinya waj'alli zikran hasanah. Jadikan olehmu ya Allah bagiku zikran hasanah, sebutan yang baik di kemudian hari. Wa sum'atan thayyibah. Sum'ah ini asalnya dengar, namanya terdengar baik. Mana terdengar karena suka diobrolkan orang. Dia tersebar nama baiknya. Jadi reputasi lah bahasa sekarang, ya. Jadikan olehmu bagiku sum'atan thayyibah. Reputasi baik. Wa asaran karimah, dan jejak asar, jejak yang mulia fil umami, di umat-umat al-ukhra, di umat-umat yang akhir nanti. Allati sata'ti min ba'di, umat-umat yang akan datang ya sesudahku. Itu doa Nabi Ibrahim. Masya Allah, doa para nabi dikabulkan Allah. Fa'ajaballahu ta'ala lahu du'a'ah. Maka mengabulkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim akan doanya. Faja'ala asarahu khalidan. Maka menjadikan oleh Allah akan jejaknya Nabi Ibrahim, asar, khalidan, akan yang abadi, ya. Abadi Nabi Ibrahim disebut. Bahkan kita aja, umat Nabi Muhammad, Masya Allah, menyebut Nabi Ibrahim dalam sholat kita, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kita sebut terus. Nisa'un tahaddasa anhunnal Qur'an ya Ustadz Firda. Nama kitabnya Nisa'un, wanita-wanita tahaddasa yang berbicara anhunna, untuk mereka Al-Qur'an, oleh Al-Qur'an, karangan Syekh Tantawi. Nah, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Faja'ala asarahu khalidan. Maka menjadikan oleh Allah asarahu, akan jejaknya Nabi Ibrahim, khalidan, akan yang abadi. Waja'ala min dzurriyyatihil anbiya was salihin. Menjadikan oleh Allah dari keturunannya Nabi Ibrahim akan para nabi was salihin, dan orang-orang yang soleh. Insyaallah banyak motor lewat.
Wa ala ra'sihim, dan di atas pokok mereka yang para nabi di akhir zaman itulah khatimuhum, penutup mereka. Wa imamuhum, imamnya mereka para nabi, yakni Muhammadun, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi yantahi nasabuhu ila Ismaila. Yaitu Nabi Muhammad yang berakhirlah oleh nasab beliau kepada Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi kita nasabnya ke Nabi Ismail kan. Nanti ke jalur Nabi Ibrahim juga. Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa lewat Nabi Isa nanti. Wa inna fi dzalika tasalsulil muntaqal mukhtar dalilun ala anna Allah Ta'ala qad ittadat hikmatuhu ay yaj'ala fil insaniyati may yahdiha. Sesungguhnya dalam demikian rangkaian, tasalsul rantai, rantai nasab. Sesungguhnya dalam demikian rantai-rantai al-muntaka yang terpilih, ya, muntaka terpilih, mukhtar juga terpilih. Bahwa sungguh dalam demikian rangkaian yang terpilih dari itu dalilun, itu merupakan dalil atau menunjukkan ala annallah, kepada bahwa sungguh Allah Ta'ala qad iqtadat, sungguh menghendaki oleh hikmahnya Allah, ayaj'ala, bahwa menjadikan oleh Allah fil insaniyah, pada kemanusiaan, man yahdiha, akan orang-orang yang akan menunjukkan ia akan kemanusiaan ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itulah umat manusia kan. Allah tetap akan mengirimkan orang-orang baik untuk membimbing manusia. Faqad ibtada'atil hidayatu bi Adam abil bashar, dan sungguh bermulalah oleh petunjuk dengan Adam, yaitu bapaknya manusia, kama qala, sebagaimana berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah mengisahkan, ini beliau membawa ayat tentang Nabi Adam sedikit. Wa asa Adam rabbah. Asa maksiat ya, tapi maksiat para nabi kan berbeda dengan maksiat yang lain kan. Ini kita artikan asa atau melanggar. Siap Ustaz. Cuma nggak bisa sekarang ya. Linknya nggak bisa sekarang. Wa asa Adam, melanggar oleh Nabi Adam rabbahu, akan Tuhannya. Fagawa, maka aniaya ianya Adam. Ya, Nabi Adam ya. Sebenarnya ini panjang banget ceritanya. Para ulama menyatakan justru Adam, memang Nabi Adam harus melanggar. Kenapa harus melanggar? Karena di awal ayat Allah sudah menyatakan ini ja'ilum fil ardi khalifah. Allah pengen menjadikan khalifah di bumi, bukan khalifah dalam surga. Jadi walaupun Allah menempatkan Nabi Adam dalam surga, memang Allah sudah berkehendak Nabi Adam harus turun ke bumi. Prosesnya terserah Allah kan. Nah, makanya ya walaupun ini kelihatan pelanggaran, nah, tapi para ulama menafsirkannya dengan penafsiran yang lurus. Melanggar oleh Nabi Adam rabbahu, akan Tuhannya, fagawa, maka kalau bahasa kasarnya sesat ya kan. Walaupun sesat, Allah menerima taubatnya. Summa jitabahu rabbuh, kemudian memilih akan Nabi Adam oleh Tuhannya. Fataba alaih, kemudian menerima taubat oleh Allah atasnya Nabi Adam. Wahada, dan membimbing ianya Allah akannya Nabi Adam. Artinya di sini juga pelajarannya, kesalahan di awal itu nggak masalah. Karena innamal amalu bil khawatim. Amal kita yang dihitung itu di penutupnya, bukan di awal. Di awal kita soleh banget. Kemudian di akhir kita celaka kan? Maksiat, itu bahaya. Awal jahat, akhir baik, selamat. Tapi biasanya akhir yang baik dimulai dari awal yang baik. Kalau biasa baik, insya Allah berakhir juga baik. Maka kita harus membiasakan diri dalam kebaikan agar berakhir dalam baik. Jadi yang menjadi pemenang itu yang bisa menempuh finish kan? Bukan yang kencang di awal, di garis start, bukan. Ini pada akhirnya fataba, Allah menerima taubat kepada Nabi Adam, wahada, dan Allah membimbing Nabi Adam. Summa ja'a min ba'dihi bi zamanin la ya'lamahu illallah Nuhun. Kemudian datang dari sesudahnya Nabi Adam. Kemudian datang sesudahnya Nabi Adam bidamanin, dengan zaman la ya'lamuhu, yang tidak mengetahui akannya zaman, illallah, kecuali Allah. Oleh siapa datang? Nuhun alaihi salam, oleh Nabi Nuh. Maknanya di sini sesudah Nabi Adam baru datang Nabi Nuh. Berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Wallahu a'lam di sini kan, nggak ada yang tahu. Di zamanin la ya'lamuhu, zaman yang tidak diketahui akannya zaman.
kecuali oleh Allah sendiri. Sesudah Nabi Adam baru datang Nabi Nuh. Famakasa yad'un nasa ila ikhlasil ibadati lillahi wahda. Maka menetap ianya Nabi Nuh. Nabi Nuh menetap di bumi. Yad'un nas mengajak oleh Nabi Nuh akan manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah wahdahu sendirinya Allah azza wa jalla alfa sanatin illa khamsin 1000 tahun kecuali 50 tahun ya, alfa sanah 1000 tahun illa khamsin kecuali 50 nah, 950 tahun beliau berdakwah cuma pengikutnya cuma sedikit kan kalau ada dai sekarang baru dakwah 20 tahun pengikutnya cuma 3 orang ya biasa aja jadi YouTuber misalkan, jadi YouTuber 10 tahun, subscribe cuma 1000 ya. Wajar. Nabi Adam 950 tahun dakwah, pengikutnya juga nggak banyak. Karena memang orang baik di dunia ini nggak banyak, menurut Quran ya. Ya. Jadi orang yang bersyukur dalam Quran sedikit. Qalilan min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Orang soleh juga sedikit kan. Yang banyak wa aksarhum fasikun, kebanyakan mereka fasikun, wa aksarhum kafirun, kebanyakan mereka kafir. Wa aksarhum la ya'qilun, kebanyakan mereka enggak berakal kan gitu yang Quran dalam ayat. Jadi mayoritas itu enggak jadi ukuran juga. Nah, ini di sini nanti banyak. Apakah ini kita lihat di sini ya. Nabi Nuh berdakwah alfa sana, 1000 tahun. Sana illa khamsina aman kecuali 50 am kan. Ada sanah, ada am. Nanti kan ada ulama yang membedakan antara sanah dan am. Ada yang memaknai am itu 50 tahun yang setahun 360 hari. Kalau sanah itu ada juga yang memaknainya musim. Jadi nanti ada khilaf panjang kalau kita kaji lagi tafsir. Ada yang bilang umur Nabi Nuh 950 tahun maknanya bukan 950 tahun enggak sekarang. Ada yang memahaminya 950 musim. Jadi kalau setahun 2 musim berarti 450 tahun begitu-begitulah kan. Khilaf para ulama. Tapi secara zahir kita ngambil zahir umum yang sudah masyhur memang 950 tahun. Tahun seperti yang tahun kita sekarang. Setahun 360 sekian hari gitu. Ini ada pembahasan lain kan. Nah, jadi kajian Al-Quran Masya Allah itu dari berbagai macam sisi ya. Mungkin kita nggak cukup umur untuk mengkajinya. Ajaib ya. Makin kita kaji kita makin haus. Indah. Oke. Summa ja'a min ba'di dzalika Khalilullah. Kemudian datang sesudah demikian Nabi Nuh oleh Khalilullah. Kekasih Allah. Ta'ala yakni Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada anna ila ibadatillah. Maka mengajak oleh Nabi Ibrahim akan manusia kepada menyembah Allah Ta'ala wahdah. Kepada menyembah Allah saja. Wa ila tahalli bimakarimil akhlak. Dan kepada menghiaskan diri dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Itu ajaran para nabi sama kan? Secara umum garis besarnya sama. Ngajak menyembah Allah, memiliki akhlak-akhlak yang baik, meninggalkan akhlak-akhlak buruk. Fakana huwa wa alihu safwatal khalqi. Maka adalah dianya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu safwatal khalqi menjadi pilihan dari makhluk-makhluk Allah. Wa fihi min nubuwah dan di antara mereka keluarga Nabi Ibrahim itu kenabian. Famin Ismail alaihissalam kana Muhammadun. Maka dari jalur Nabi Ismail alaihissalam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa afdalul anbiya'i war rusuli wa khatimuhum. Nah, Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad itu afdalul anbiya, nabi paling utama, war rasul paling utama ya. Wa khatimuhum dan Nabi Muhammad itu penutup mereka dari jalur Nabi Ismail. Ini kita harus baca pelan-pelan nih, biar bertahan. Biar nggak cepat lelah. 50 menit. Wa min Ishaq wa bani. Dan dari Nabi Ishaq dan anaknya Nabi Ishaq. Anak Nabi Ishaq, Nabi Yakub kan. Dan dari keturunan Nabi Ishaq dan anaknya Nabi Ishaq. Kana adadun minal anbiya adalah sekumpulan dari para nabi. Minhum di antara mereka para nabi yaitu Nabi Daud.
Daudu. Nabi Daud, wa Sulaimanu, Nabi Sulaiman, wa Ayyubu, Nabi Ayub, wa Yusufu, wa Musa, wa Harun. Ini Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, semuanya dari keturunan Nabi Ishak. Lebih banyak kan? Lebih banyak Nabi dari keturunan Nabi Ishak. Ya Ustaz, ini dilatih nih Ustaz. Insya Allah. Harus banyak latihan ya. Wa min far'i Ishaq alaihissalam kana alu Imran. Dan dari furung, mana dari furung dari keturunan Nabi Isa alaihissalam itu adalah keluarga Imran. Jadi ini kalau mau i'rab dikit, alu Imran isim kana, khobarnya muqaddam min ya. Asalnya adalah keluarga Imran itu dari keturunan Nabi Isa alaihissalam. Duluan khobar. Wa min far'i Ishaq, dari keturunan Ishaq alaihissalam itu adalah keluarga Imran. Keluarga Imran. Wahum dzurriyyatuhu, dan mereka keluarga Imran itu dzurriyyatuhu, keturunannya Nabi Ishaq. Wa aqaribuhu, dan kerabat-kerabatnya Nabi Ishaq. Wa minhum, di antara mereka dalam keluarga Imran itu Zakaria wa Yahya wa Isa. Nah itu. Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa semua masuk dalam kategori Alu Imran. Wa Isa alladzi kana akhiru nabiyyin min hadzal far'i. Ya, Nabi Isa yang ada ianya Nabi Isa itu akhir nabi min hadzal far'i, dari ini furq. Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishak itulah Nabi Isa alaihissalam. Sesudahnya Nabi Isa nggak punya keturunan kan? Karena Nabi Isa belum menikah. Nah, menurut keyakinan ahli sunnah nanti Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman ya. Berbarengan dengan Al-Mahdil Muntadhar. Nah itu. Kama kana akhir nabiyyin qabla khatamil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada ianya Nabi Isa juga itu akhir nabi sebelum penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi keturunan terakhir Nabi Isa yang menjadi nabi Nabi Isa, sekaligus Nabi Isa itu nabi terakhir sebelum nabi kita Muhammad alaihi salam jami'an. Nah, itu. Ini panjang banget Syekh Tantawi menjelaskan. Ya, nggak langsung ke Sayyidah Maryam ya, biar kita paham ini ya, jalur keturunan beliau. Wa fit ta'biri bil istifa, dan dalam ibarat bil istifa. Ta'bir ini ibarat Quran tadi. Wa fit ta'bir, dan dalam ibarat Quran dengan istifa, innallaha astofa tadi. Itu tambihun, itu pemberitahuan. Ila anna Adam wa Nuhan, kepada bangsa Nabi Adam, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran itu safwatul khalqi, itu pilihan dari makhluk Allah. Ya, pilihan. Namanya pilihan kan yang terbaik. Ya. Kenapa disebut pilihan? Anna rusula jami'an min nasli. Karena rasul semuanya dari keturunan mereka. Rasul itu kan makhluk pilihan Allah. Jangankan rasul kan, kita ngangkat raja aja pilihan. Nggak boleh sembarang orang ya. Kemudian qauluhu, firman Allah alal alamin tadi. Semua orang di atas itu pilihan Allah terhadap semesta alam. Apakah semesta alam ini berlaku sampai akhir zaman? Ternyata tidak. Nah, tapi alamin di sini ala alami zamanihim. Atas alam-alam zaman mereka. Nah, Ustaz Abdullah Muhammad. Nisaun tahaddasa anhunnal Quran. Ismul kitab Nisaun tahaddasa anhunnal Quran, ta'lif Sayyid Tantawi. Ya. Ay anna kulla nabiyyin min haula'ir rusulis sabiqin kana mufaddalan huwa wa man amana bihi ala ghairihi mimman baqiya ala kufri wa syirki. Jadi makna ayatnya bagaimana? Anna kulla nabiyyin, bahwa sungguh setiap nabi dari mereka, jadi mereka rasul-rasul yang terdahulu, itu ada ianya nabi, itu mufaddalan, yang dilebihkan, huwa, yang dilebihkan dianya nabi, wa man amana, dilebihkan juga orang-orang yang beriman ia dengannya nabi, dilebihkan ala ghairihim, atas selain mereka, mimman baqiya, dari orang-orang yang tetap ia ala kufri, atas kekafirannya, wa syirkih, dan kemusyrikan. Ini saya kembali ke judul kitab dulu ya. Ada teman-teman yang nanya. Ini udah sampai halaman 62. Ini nama kitab.
Nisaun tahaddasa anhunnal Quran ta'alif Fadilatul Imam Al-Akbar Muhammad Said Tantawi, Syekhul Adhar. Download aja di Google ada. Summa sarraha subhanah, kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da dzalika, sesudah demikian, bitasalsuli hadhil safwatil karimah, dengan tasalsul, berkelanjutan ya. Berkelanjutan ini pilihan-pilihan yang mulia, ba'dhiha min ba'dhin, sebahagiannya pilihan dari sebahagian yang lain. Faqala, Allah menyatakan dzurriyyatan. Jadi dzurriyyatan kalau kita lihat kita i'rab badal kepada Adam, innallaha astafa Adama. Ya enggak? Wa Nuhan. Allah memilih Adam, maknanya dzurriyyah. Allah memilih dzurriyyah yang ba'dhuha min ba'dhin, yang sebahagiannya dzurriyyah dari sebahagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Artinya annaha ulail mustafidal akhyar. Sesungguhnya mereka-mereka yang terpilih, akhyar juga terpilih. Sesungguhnya mereka-mereka yang terpilih itu ba'duhum min nasli ba'din. Sebahagian mereka itu dari keturunan sebahagian. Fahum muttasilun nasabi, maka mereka semua itu bersambung nasabnya. Ini penting juga nasab lah. Nasab penting sebenarnya. Walaupun bukan untuk dibanggakan ya. Tapi dia penting, harus jelas lah latar belakang, status, pengaruh kan. Apalagi pendakwah, seorang pendakwah yang nggak jelas latar belakangnya, manusia akan susah menerimanya. Apalagi ini para nabi. Makanya para nabi itu keturunannya jelas semuanya. Nah, karena orang biasanya suka mendengar ya tokoh-tokoh yang jelas, terbukti baik, soleh ya, yang punya latar belakang baik. Makanya jejak digital itu penting. Jangan melakukan kemaksiatan atau jangan menulis sesuatu yang harus dihapus di kemudian hari kan. Nah, kita sebagian tokoh. Muttasilun nasab. Fahum muttasilun nasab, maka mereka semua itu bersambung nasab. Jadi nasab itu punya kelebihan. Ilmu juga punya kelebihan. Cuma kelebihan nasab, apa namanya? Allah tidak mengukur seseorang lewat kelebihan nasabnya. Untuk umum. Kenapa? Karena nasab nggak bisa dipilih. Nasab nggak bisa dipilih. Karena itu pemberian Allah. Kan? Kita nggak bisa memilih pengen lahir dari keturunan pulang. Keturunan pulang kan nggak bisa. Bukan iktisabi ya. Tapi wahbiyun. Itu karunia Allah. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki kan. Fadlullah yu'tihi mayyasha. Jadi itu keutamaan memang. Nasab itu keutamaan. Tapi bukan hal yang tujuannya untuk dibangga-banggakan segala macam. Tapi itu kita harus syukuri kan. Orang-orang yang memang keturunan Nabi. Masya Allah kan. Tapi nggak boleh ya seperti yang masyhur sekarang. Bukan untuk memaksakan orang lain tunduk pada kita. Bukan. Karena itu wahbiyun. Hibbah. Hadiah Allah. Nah, adapun ilmu itu iktisabiyun. Bisa diusahakan. Semua orang bisa mengusahakannya. Makanya dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum, yang paling takwa. Takwa mudah-mudahan bisa diusahakan. Nasab nggak bisa. Tapi dia tetap ada keistimewaannya kan. Bagaimana kita bilang nggak ada keistimewaannya? Para nabi ini nasabnya baik semua. Fanuhun alaihi salam min dzurriyyati Adam, maka Nabi Nuh alaihi salam itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa alu Ibrahim min dzurriyyati Nuhin, dan keluarga Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Nuh. Wa alu Imran min dzurriyyati ali Ibrahim, dan keluarga Imran juga dari dzurriyyah keluarga Ibrahim. Fahum jami'an salsalatun muttasilatul halaqati fin nasabi wal fadli. Maka mereka semua itu salsalatun, itu rangkaian muttasilatul halaqah. Itu rantai yang bersambung lingkaran-lingkarannya ya. Bagaimana memaknai? Itu rantai yang bersambung segala rangkaiannya dalam nasab dan dalam keutamaan. Nasabnya sambung, keutamaannya juga semua punya keutamaan. Wallahu ta'ala sami'un li aqwali ibadih. Ini ujung ayat tadi. Inna allaha sami'un alim. Maknanya wallahu ta'ala, Allah ta'ala itu sami'un, maha mendengar li aqwali ibadih, bagi ucapan-ucapan hambanya. Alimun bi ahwalihim. Allah itu maha tahu dengan kondisi mereka. Dah, selesai kan? Ini baru masuk ke cerita Sayyidah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62.
61. Summa qassa alaina subhanah ma qalathu imratu imrana. Kemudian bercerita kepada kita, summa qassa alaina, kemudian menceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ma qalathu, akan apa yang dikatakan akannya oleh istri Imran. Indama ahassat, ketika merasakan ianya istri Imran bi'alamatil hamli, dengan tanda-tanda kehamilan, fi batniha, dalam kandungannya. Ini di depan ketika Imratu Imran, nggak ada namanya di sini ya, lupa namanya di atas. Ketika istri Imran merasakan beliau hamil, beliau berkata, faqala ta'ala, maka Allah berfirman menghikayahkan tentang perkataan istri Imran. Idz qalat imratu Imrana, ketika berkatalah oleh istri Imran, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka, aku nazarkan, sesungguhnya aku, ya Allah, benar-benar aku menazarkan untukmu ma fi batni, akan apa yang ada dalam kandunganku, muharraran, hal keadaan ma fi batni itu muharrar, yang dibebaskan untuk melayani Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terima olehmu dariku ya Allah, innaka antas samiul alim. Kita lihat. Oh, ini namanya. Wa imra'atu Imrana hadhihi Hannah. Hannatu bintu Faquza ibni Kumbul. Mudah-mudahan begitu ya. Ya, bermula istri Imran yang ini, itu dianya beliau itu namanya Hannah. Hannah atau Hinnah mungkin. Hannah. Hannah. Sering kita dengar Hannah. Ada nama perempuan Hannah. Hannatu bintu Faquza. Hannah putri Faquza ibni Kumbul. Wahia Ummu Maryam, dianya beliau itu ibunda Maryam. Wajaddatu Isa, dan kakeknya Isa. Bukan kakek, nenek. Wajaddatu Isa, dan neneknya Isa alaihi salam. Wa Imran hadza huwa zaujuha, dan bermula Imran yang ini, itu dianya Imran itu zaujuha, suaminya Hannah tadi. Wa huwa walidu Maryam. Nah, dianya Imran itu bapaknya Maryam alaihissalam. Biasanya di Indonesia orang-orang menamakan Hana, bukan Hanna ya. Di sini mudah-mudahan Hanna. Untuk mengenang tokoh-tokoh baik kan, kita sebut namanya, kita jadikan nama siapa gitu ya, nama anak, nama cucu Hanna. Masya Allah. Tafaul kan, tafaulan kan sunnah itu. Tafaulan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Walafdu nazartu minan nazari, dan lafaz nazartu tadi dari nazar ya. Minan nazari, nazar. Pemaknahu, apa makna nazar? Iltizam taqarrubi ilallah. Iltizam, mana iltizam mewajibkan mendekat kepada Allah. Agak bahasa Indonesia aja, kayak bahasa kita. Nazar itu kan sesuatu yang enggak wajib kita wajibkan kan. Cuma bahasa kita lillahi alayya. Ya kan? Jika anakku sehat, jika anakku lulus, jika anakku khatam hafal Quran, lillahi alayya. Untuk Allah wajib atasku potong seekor sapi misalkan. Itu namanya iltizam kan? Iltizamut takarrub, mewajibkan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala bisyai'in, dengan sesuatu min jinsil ibadah, dari jenis-jenis ibadah allati syara'ah Allah, ibadah-ibadah yang mensyariatkan akannya oleh Allah Ta'ala. Li'ibadihi, disyariatkan untuk hambanya Allah, ya. Liyatakarrabu biha ilaihi, agar mereka mendekat dengannya ibadah ilaihi, kepadanya Allah. Kenapa mereka mendekat? Raghbatan fi thawabih, karena suka atau berharap pada pahalanya. Pahalanya sesuatu kan. Nah, itu makna nazar. Sesuatu yang tidak wajib, kita wajibkan kepada diri kita dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Inilah yang dilakukan oleh ibunda dari Sayyidah Maryam. Walafdu muharrara. Apa makna muharrara? Ay khalisan lil ibadati lillah. Aku bernazar ya Allah, apa yang ada dalam kandunganku muharrar. Muharrar bebas kan? Maknanya khalisan, ikhlas, bersih, murni, lillah ibadati lillah, untuk ibadah bagi Allah saja. Allah Ta'ala. Mutafarigan, dalam keadaan mutafarigan, kosong dia, kosong. Min syawaghilid dunia, dari berbagai macam kesibukan dunia. Ini anak ya Allah khusus, dia enggak dianjurkan kerja apapun, khusus untuk melayani rumahmu. Beribadah dan melayani rumah Baitul Maqdis. Pemutakhallian an syahwatiha wa mat'iha. Dalam keadaan terbebas dia dari syahwatnya dunia, dan mat'iha ya, kesenangannya dunia. Ini anak dikhususkan.
Dia khusus ibadah, nggak bekerja, nggak mengikuti hawa nafsu, nggak nggak menikmati dunia, nggak. Nah, itu makna muharrara. Ini keren banget. Yuqalu dikatakan di dalam bahasa Arab. Apa makna penggunaannya? Harartul abda. Apa makna harartul abda? Idza khallastuhu minar riqi. Apabila aku bebaskan akannya si hamba dari perbudakan. Seorang yang dibebaskan dari perbudakan namanya muharrar ya. Harartu. Aku bebaskan akan hamba. Fatakulu dan engkau mengatakan, ini penggunaan kalimat. Harara fulanul kitaba. Menghararkan oleh si fulan akan kitab. Apa makna menghararkan di sini? Idza aslahahu. Apabila memperbaiki ia akannya kitab. Wa naqqahu min kullil akhta'i. Dan membersihkan ia akannya kitab dari segala kesalahan. Nah, kitab, naskah sudah kita tulis sekali. Naskah dasar, kemudian mau dicetak. Mau dicetak kan ditahrir dulu kan. Diperiksa ulang, dibersihkan. Segala kesalahannya diedit. Jadi benar, itu namanya harara. Nah, itu kan. Harara jadi bersih dari kesalahan. Harara fulanul kitab maknanya naqqahu, membersihkan ia akannya kitab min kulil akhta. Kemudian ada juga penggunaan yuqalu rajulun hurrun. Seorang laki-laki yang merdeka. Apa maknanya merdeka? Dia nggak terbelenggu, nggak terikat dengan orang lain. Bisa mengambil keputusan sendiri kan. Idza kana khalisan wa musaliman li nafsi. Rajulun hurrun itu dikatakan apabila ada ianya rajul itu khalis, bersih, musaliman yang berdamai ya. Bagaimana mengartikan? Musaliman berdamai ya bagi dirinya. Makna berdamai bagi dirinya yang selamat bagi dirinya. Maknanya dia bukan di bawah kekangan orang lain. Ini makna di depan. Artinya walaisa li ahdi minan nasi alaihi sultanan aw wilayah. Artinya tidak ada bagi siapapun dari manusia atasnya laki-laki itu kekuasaan atau wilayah ya. Kekuasaan juga. Itu makna hurun, bebas merdeka. Itulah. Jadi ya, beliau pengen anaknya itu muharar dibebaskan, nggak terikat dengan apapun. Nah, khusus untuk Allah. Insya Allah. Nama saya Gundul Mantul, Ustaz. Gundul Mantul. Wal makna dan bermula makna ayat. Wazkur ayyuhal akilu. Ya, ingat olehmu wahai orang yang berakal. Litat ta'idha wa ta'tabira. Agar engkau dapat pelajaran. Wa ta'tabira. Agar engkau dapat i'tibar. Ya. Ingat olehmu wahai orang yang berakal. Agar engkau dapat pelajaran, dapat i'tibar. Wakta'an laja'at. Ketika bahwa laja'at. Laja'at ini berlindung. Berlindung. Pada waktu bahwa datanglah. Atau datang juga boleh. Cuma kalau datang ja'at. Ini laja'a. Malja. La malja illa minka. Kita artikan biasa. Tidak ada tempat berlindung kecuali dari engkau ya Allah kan. Nah, nah itu. Ingat olehmu wahai orang yang berakal litattak itu agar engkau dapat pelajaran wa ta'tabira dapat i'tibar waqta'an laja'a ketika bahwa berlindung oleh imratu imran ila rabbiha kepada Tuhannya. Tad'uhu bi dhara'atin wa khusyu'. Berdoa ianya istri Imran dengan penuh ketundukan dan khusyuk. Fatakulu maka beliau berkata, Ya Rabbi wahai Tuhanku, inni nazartu laka. Sungguhnya aku bernazar untuk ma fi batni akan apa yang ada dalam kandunganku khalisan. Dalam keadaan ikhlas li khidmati baitil maqdis. Untuk melayani baital maqdis ya. Nah, itu makna nazar beliau. Baitil maqdis boleh atau baitil muqaddas ya. Baitil maqdis biasanya. Wa mutafarriqan. Hal keadaan dia itu yang mutafarriqan. Mengkhususkan diri. Mana mutafarriqan? Meluangkan diri, meninggalkan yang lain, tapi mengkhususkan untuk sesuatu. Wah. Ya. Pemutafariran yang mengkhususkan diri li ta'atika untuk taat kepadamu, wali ibadatika dan untuk beribadah kepadamu. Taqabbal minni hadan nadril khalis. Hadan nazral khalisa. Maka terima olehmu dariku ya Allah hadan nazra akan ini nazar yang ikhlas, yang murni. Watilkan niyata terima olehmu dariku ya Allah akan itu niat at-thayyibah niat yang baik. Innaka ya ilahi karena sesungguhnya engkau wahai Tuhanku antas sami'u liqauli. Engkau itu maha mendengar bagi ucapanku wali doai dan bagi doaku. Al-alimu engkau itu maha tahu biniyati dengan niatku wa bimaksadi dengan tujuanku wa bisiri dengan rahasia yang ada dalam hatiku wa alaniyati dan dengan zahirku.
Engkau tahu segalanya ya Allah, terimalah. Wala yakhfa 'alaika syai'un min syu'uni khalqik, dan tidak tersembunyi kepadamu ya Allah oleh sesuatu dari urusan-urusan makhlukmu. Fa anta tara fi hadzal du'ail khashi'il ladzi qalathu imra'atu Imran. Nah, ini udah ucapan Syekh Tantawi ini. Beliau menyatakan fa anta tara. Maka engkau wahai ayyuhal kari'il karim. Maka engkau wahai pembaca yang beriman, tara, itu engkau melihat fi hadzal doa, dalam ini doa yang khusyuk. Doa yang qalathu, yang mengatakan akannya doa oleh istri Imran tadi, asma alwanil adabi wal ikhlas. Akan paling tinggi, asma itu paling tinggi. Paling tinggi warna-warna adab dan ikhlas. Berbagai macam adab sudah ada di sini. Ini adab berdoa kan. Ya. Faqad tawajjahat ila rabbiha, maka sungguh menghadap ianya istri Imran kepada Tuhannya. Bi'azzi ma tamliku, dengan yang paling mulia ma yang ia miliki. Maknanya beliau menghadap kepada Tuhan, beliau mempersembahkan kepada Tuhannya hal yang paling istimewa. Beliau punya anak, anak juga dinazarkan ya. Ya Allah, bukan suruh kerja untuk menghasilkan duit. Apa yang paling bi'azzi ma tamlik? Hal yang paling istimewa yang beliau miliki itu apa? Wahwal janinul ladzi fi batniha. Yaitu janin yang ada dalam kandungannya. Multamisatan minhu, dalam keadaan meminta ianya, istri Maryam, istri Imran tadi meminta ia minhu darinya Allah azza wa jalla, ayyaqbala nazaraha, bahwa menerima ianya Allah akan nazarnya beliau, alladzi, nazar yang wahabathu, yang menerima ianya Allah akan nazarnya mana? Nazar yang wahabathu, yang memberikan ianya istri Imran akannya nazarnya akannya anaknya tadi kan, li khidmati baitihi, untuk melayani rumahnya Allah. Duna ayyushghilahu an khidmati baitihil maqdis, ayyushghilin, ketiadaan menyibukkan akannya anak dari melayani rumahnya Allah, rumah maqdis tadi, oleh ayyushghilin, oleh apapun kesibukan. Au ayyasrifahu anil ibadati wat ta'ati li khaliqihi azza wa jalla, ayyusarifin, atau memalingkan akannya anak dari beribadah, dari taat bagi penciptanya azza wa jalla, ayyusarifin, oleh apapun yang memalingkan. Artinya memang benar-benar dikhususkan untuk Baitul Maqdis. Ini dari kecil ya, dari kecil udah dipersembahkan. Cuma kadang di kisah-kisah para ulama ada juga yang kita baca kan. Ada beberapa ulama termasuk seperti pengarang Fathul Karim ya. Bukan, pengarang Matan Takrib. Beliau di akhir usianya menghadamkan dirinya untuk tinggal di masjid, menyapu masjid, membersihkan masjid. Itu punya keistimewaan kan, melayani masjid. Karena dulu juga ada kisah seorang wanita yang sibuk membersih-bersihkan masjid, ketika meninggal nggak ada yang kasih tahu Nabi kan. Begitu Nabi mengetahuinya, Nabi menyolatinya ya. Sholat. Itu istimewa kan. Membersihkan rumah tempat orang beribadah. Insya Allah setiap ibadah orang lain kita ikut mendapatkannya kan. Agar tempat sholat mereka bersih, nggak bernajis. Insya Allah, lama juga ini udah kita ngaji 1 jam. Ada yang mau baca teman-teman gantian? Wa jumlatu innaka antas samiul alim, bermula jumlah innaka antas samiul alim itu ta'liliyatun. Itu ta'lil, alasan ya. Listida'il qabul, untuk meminta dikabulkan. Fataqabbal minni tadi kan? Fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Innaka anta, karena engkau itu benar-benar maha mendengar doa. Itu kan untuk menarik. Jadi itu ta'liliyah, listida'il qabul, untuk meminta diterima. Min haitsu inna sam'ahu wa ilmahu subhanahu bihaliha wa bisidqi niyyatiha wa bi ikhlasiha fi kulli dzalika ar-raja'u fi qabuli nazariha. Nah, min haitsu, dari segi bahwa sungguh pendengarannya, bahwa sungguh mendengarnya Allah. Inna sama, bahwa sungguh mendengarnya Allah, wa ilmahu, pengetahuannya Allah subhanahu, pengetahuan bihaliha, dengan halnya ibu Maryam, wa bisidqi, dan pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang kejujuran niatnya ibu tadi, wa bi ikhlasnya, dengan ikhlasnya ibu. Ya. Fi kulli dzalik, dalam semua itu ar-raja'u. Dalam semua itu ada harapan.
fi qabuli nazariha, dalam diterima nazarnya ibu, tafaddulan sebagai karunia darinya Allah Azza wa Jalla, wa karman sebagai kemurahannya. Artinya beliau berharap Allah menerima nazarnya, tapi kan bukan wajib atas Allah menerima kan. Tafaddul maknanya Allah dengan karunia-Nya bisa menerima doa siapapun. Tidak ada yang wajib kepada Allah kecuali Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Nah, keban Pak Dedi. Mentang nih Pak Dedi. Afdal. Tunggu Afdal, nanti baca. Mau baca Ustaz Afdal. Summa zakara subhana. Kemudian menyebut oleh Allah Subhanahu wa taala maqalathu Ummu Maryam, akan apa yang dikatakan akannya oleh Ibu Maryam. Ba'da an tammat wiladatu, ba'da an tammat wiladatu Maryam. Sesudah sempurnalah kelahiran Maryam. Nanlong Abdullah, Abdullah ibnu Yusuf ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Yusuf ibnu Umar ya. Kemudian menyebut oleh Allah Subhanahu wa taala maqalathu, akan apa yang dikatakan akannya oleh Ibu Maryam ba'da antaman, sesudah sempurna kelahiran Sayyidah Maryam. Faqala, Allah berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Manakala melahirkan ianya ibu akannya anak, berkata ianya ibu, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah melahirkan akannya anak perempuan ternyata ya Allah. Tadinya aku membayangkan anak laki-laki, makanya aku nazarkan untuk penjaga masjid, untuk penghadam masjid. Apakah perempuan bisa untuk menghadam masjid? Ya. Ay wa ba'da an tadarra'at Ummu Maryam. Sesudah bahwa berdoalah oleh Ibu Maryam kepada Tuhannya. Waqalat dan berkata ianya ibu, ya Rabbi inni nazartu. Aku bernazar li khidmati baitika, untuk melayani rumahmu Maqdis. Baitikal Maqdis ma fi batni, akan apa yang ada dalam kandungan. Wa ba'da an tamma waktul hamli, dan sesudah bahwa sempurnalah oleh waktu kehamilan. Wada'at mauludaha, beliau melahirkan akan anaknya. Waqalat, beliau berkata, ya Rabbi anta ta'lamu anna hadzal mauluda unsa. Ya Tuhanku, engkau itu tahu ini anak perempuan ternyata. Bagaimana ya Allah? Anak perempuan. Ya, Masya Allah. Wa qauluha hadza, dan bermula ucapan Ibu Maryam yang ini, laisal maqsudu minhul ikhbar. Bukanlah maksud darinya ucapan itu memberitahukan. Bukan beliau pengen kasih tahu Allah, ya Allah saya melahirkan anak perempuan. Bukan. Allah nggak perlu dikasih tahu. Allah tahu segalanya. Fallahu ta'ala alimun bikulli syai'. Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi tujuan beliau bukan pengen bilang, pengen kasih tahu Allah, bukan. Wa innamal maqsudu min idharul udhri. Hanya saja maksud dari ucapannya menampakkan uzur. Itu memperlihatkan uzur, alasannya Allah bagaimana ini ya Allah. Nah itu. Mestinya saya berharap anak laki-laki kan untuk menghadang, tapi ini perempuan ya Allah. Ka'annaha taqulu, seolah-olah ibunya Maryam itu berkata, iya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu anni kuntu atamanna. Engkau tahu bahwa aku itu kuntu, adalah aku dulu itu atamanna, aku berharap, atawakkau, aku juga berharap, ayyakuna ma fi batni zakaran, bahwa adalah apa yang ada dalam kandunganku itu laki-laki. Kau tahu ya Allah, aku mengharap punya anak laki-laki. Kenapa? Li'annahu huwallazi yasluhu li khidmati baiti. Karena laki-laki itulah dianya laki-laki itulah allazi yang layak ya untuk melayani rumahmu. Walil inqita'i fi, dan untuk mengkhususkan diri, inqita putus dari hal lain, khusus pada sesuatu. Walil inqita'i, dan untuk mengkhususkan diri padanya rumahmu. Amal unsallati waladatuha, adapun perempuan yang telah aku melahirkan akan dia, fahiya la tasluhu lidzalik. Maka perempuan itu kan enggak layak untuk seperti itu ya Allah. Wa anta ya ilahil qadiru. Engkau wahai Tuhanku yang maha. Ya ilahiyal qadira. Ilahiyal qadira. Qadira kita baca. Nah, kepada ilahi. Engkau wahai Tuhanku yang maha kuasa. Engkau wahai Tuhanku yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau wahai Tuhanku yang maha kuasa atas sesuatu. Nah, jadi mengadu ya. Nah, bukan protes juga, mengadu. Bagaimana ini ya Allah? Uzur. Apakah Allah tetap menerima nazar beliau?
Nah, ternyata Allah tetap menerima nanti kan. Wa qauluhu subhanahu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lamu bima wada'an wa laysa dzakaru kal unsa. Allah itu tahu dengan apa yang beliau lahirkan dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Di sini panjang pembahasannya yang saya juga nggak paham ya. Ya mestinya kalau menurut kita seolah-olah ya walaisal unsa kadzakar kan. Nah, tidaklah laki-laki, tidaklah perempuan itu seperti laki-laki. Tapi ayat Quran tidaklah laki-laki seperti perempuan, tidaklah laki-laki seperti perempuan. Nah, biasanya lebih hebat mana? Musyabbah apa musyabbah bih? Nah, nah kan? Zaidun kal asa. Si Zaid itu seperti singa. Seperti kan bukan singa benaran. Berarti keberanian mestinya lebih berani singa daripada si Zaid kan. Zaid kal asa atau Zaidun asadun misalkan dalam tasbih balik kan. Lebih hebat musyabbah bih di segi wajah syabahnya. Di sini kan musyabbah bih kan perempuan. Laisat dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak seperti wanita. Kelihatannya wanita itu lebih hebat kan. Bukan laki-laki yang hebat. Nah, ini coba teman-teman mengkaji lagi tentang tasbih di ayat ini. Ini panjang lebar pembahasan. Cuma sebelumnya Syekh Tantawi ini sudah pernah menyebut ayat ini. Cuma beliau bukan membahas tasbihnya. Beliau menyebut begini. Pada dasarnya laki-laki perempuan itu sama ya. Karena ada ayat itu di surat apa? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya. Muslim laki-laki perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang jujur laki-laki, jujur perempuan, yang puasa laki-laki, puasa perempuan ya. Perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan yang berzikir, laki-laki yang berzikir, sama semuanya. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Semua kedua golongan itu Allah siapkan pahala yang banyak. Pada dasarnya laki-laki perempuan itu sama, kewajiban agama sama. Cuma ada beberapa kekhususan. Ada hal-hal khusus yang Allah berikan kepada laki-laki, nggak diberikan kepada perempuan, seperti wajib memberi nafkah misalkan kepada keluarga kan. Dan ada kekhususan Allah berikan kepada perempuan seperti melahirkan dan pekerjaannya juga yang ringan-ringan kan. Bukan seperti menggembalakan kambing kemarin. Nah, itu ada dua perempuan yang menggembalakan kambing karena darurat. Sebenarnya pekerjaan itu tidak layak dilakukan oleh wanita. Itu pekerjaan laki-laki. Tapi karena beliau darurat, wa abuna syekhun kabir, bapak kami kakek, nggak kuat bekerja, makanya beliau bekerja. Yang kemudian digantikan oleh laki-laki, yaitu Nabi Musa. Nah, jadi ketika beliau di sana membahas beberapa kekhususan laki-laki dan keistimewaan perempuan, Syekh Tantai membawa ayat ini. Walaysa dzakaru kal unsa. Artinya kita lihat makna ayat. Wallah azza wa jalla a'lamu minha. Allah azza wa jalla itu lebih tahu dari Ibu Maryam. Wa min ghairiha dan dari selain Ibu Maryam juga. Bima wada'athu Ummu Maryam, lebih tahu dengan apa yang dilahirkan akannya oleh Ibu Maryam. Allah yang lebih tahu kenapa? Li'annahu karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi aujada hadzal mauluda. Karena Allah itulah yang telah menciptakan ya akan ini anak. Nah, yang penciptanya lebih tahu kan? Wa huwallazi ja'alahu unsa dan dianya Allah itulah allazi yang telah menjadikan ia akannya anak akan perempuan. Wa minal ma'rufi anna dzakara laisa kal unsa. Dan sudah maklum bahwa sungguh laki-laki tidak ia seperti perempuan. Laki-laki bukan seperti perempuan. Ini yang lahir anak perempuan. Kan mestinya menurut kita, perempuan itu enggak seperti laki-laki. Masya Allah. Illa annahu melainkan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi dengan hikmahnya Allah. Wa kudratihi dan dengan kudrahnya Allah huwaladzi. Dianya Allah itulah alladzi sayaj'alu yang akan menjadikan oleh Allah hadhil unsa akan ini perempuan laha. Baginya perempuan minal fadli. Dari karunia, dari kelebihan malaha akan apa yang ada baginya perempuan. Artinya begini. Jadi walaupun memang laki-laki enggak seperti perempuan, di mana Ibu Maryam mengharapkan anak laki-laki justru dapat anak perempuan dan yang memberikan itu Allah karena Allah punya kehendak tersendiri. Allah ingin menjadikan perempuan ini perempuan sosok yang berbeda dengan perempuan lain. Nah itu, sosok yang berbeda yang memiliki banyak kelebihan dan bahkan banyak keajaiban kan. Bahkan dari beliau akan beliau lahirkan seorang nabi ya tanpa ayah kan. Nah, keren nih. Il sayuhayyi'uha li khidmati baitihil maqdis. Karena akan menyiapkan ianya Allah akannya anak perempuan tadi. Walaupun dia perempuan, karena akan Allah siapkan akannya anak li khidmati. Untuk melayani rumahnya Allah, yaitu Al-Maqdis. Baitihil Maqdis. Atau Baitihil Muqaddas. Rumahnya Allah yang suci.
Wa sayakunu minha nabiyyun karim, dan akan adalah darinya anak perempuan tadi seorang nabi yang mulia. Huwa, yang nabi itu bernama Isa alaihissalam. Wa sayaj'aluha, dan nanti Allah akan menjadikan akan anak perempuan ini ayatan dhahiratan, akan sebagai ayat yang zahir, bukti yang nyata, tadullu ala kamali kudratih, yang menunjukkan dianya ayat kepada sempurna kemampuan Allah, kudrah Allah. Allah bisa menciptakan seorang laki-laki. Allah membuat seorang anak perempuan manusia, anak perempuan melahirkan kan, tanpa suami kan nanti. Ya, saya jangan lupa Allah akan menjadikan akannya anak perempuan. Allah Azza wa Jalla ayatan zahiratan, ayat yang zahir dulu yang menunjukkan ianya ayat ala kamali kudratih, kepada sempurna kudrahnya Allah, wa ala tahaqquqi iradatih, dan kepada pasti tahakkuk, pasti terwujud kehendaknya Allah, wa ala bahiri hikmatih, dan kepada hebat hikmahnya Allah. Nah, jadi Allah punya maksudnya kan. Nah, kenapa anak yang beliau nazarkan ditakdirkan perempuan bukan laki-laki. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, itu. Nah, ucapan ini tatimmatun, itu pelengkap likalamiha, bagi ucapannya ibunda Maryam, ba'da an wada'atha, sesudah beliau melahirkannya akannya Maryam. Dari sini juga pelajaran banyak. Ini ibu hamil ini, Masya Allah ya. Ibu hamil harus benar-benar banyak berdoa. Ini lihat nih ketika ibunda Maryam, beliau mengandung Maryam, Masya Allah. Berdoa terus kan. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Minta anak yang soleh, anak yang solehah kan. Apapun yang Allah berikan, kita redha dengan takdir Allah. Yang penting soleh ya Allah, atau solehah. Terserah engkau ya Allah, yang terbaik berikan. Jenis kelaminnya nggak penting. Laki-laki perempuan bebas. Doa yang banyak. Nah, nggak harus minta yang cantik. Kalau soleh, solehah insya Allah cantik, pasti ganteng. Nah, nah itu. Wa kalimatu Maryam. Tadi kan ini sama itu Maryam. Saya menamakannya. Ini beliau bicara kepada Allah, ya Allah, saya menamakan anak ini Maryam ya Allah. Wa kalimatu Maryam maknaha. Itu bermula makna kalimatnya Maryam itu bermula maknanya fi lughati qaumiha, pada bahasa kaumnya. Kaumnya Maryam dulu apa? Al-abidah. Jadi Maryam itu abidah, seorang perempuan yang ahli ibadah. Ya, ingat saya dalam Hasyiah Sawi kalau nggak salah ya. Maryam itu artinya perempuan yang menjauh, menjauh dari lingkungan, menjauh dari ikhtilat, dari campur baur dengan laki-laki. Di sini maknanya abidah. Ya, Insya Allah. Ya, harus banyak ngopi. Ustaz Afdal, yang nggak ngantuk ini. Fa'aradat ummu Maryam bihadhi tasbiyah, maka berkehendak, bermaksud oleh ibu Maryam dengan ini penamaan tadi, dinamakan Maryam, at-taqarruba, akan mendekat kepada Allah Ta'ala, wa tadarru'a ilaih, dan berdoa kepadanya Allah, ayya'simaha, bahwa menjaga ianya Allah akannya Maryam, hatta yakuna fi'luha mutabikan lismiha, hingga adalah namanya Maryam itu sesuai bagi, hingga adalah perbuatannya Maryam itu sesuai bagi namanya. Inilah keinginan yang sangat baik. Jadi ketika ibunda Maryam memberi nama beliau dengan Maryam, artinya ahli ibadah, beliau pengen nama itu menunjukkan kepada Muhammad. Namanya ahli ibadah, orangnya juga benar-benar ahli ibadah. Nah, orang saleh begitu. Beda dengan kita kan. Kita nama kita soleh, perilaku kita kadang toleh, kan gitu. Nah, nama kita Abdullah, hamba Allah. Perilaku kita kadang abdud dunia, abdud dinar, segala macam. Tapi kalau para nabi dan para wali, itu nama menunjukkan hakikat Muhammad. Nabi kita bernama Muhammad. Memang beliau orang yang terpuji karena beliau memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak baik, sehingga memang benar-benar dipuji benaran. Ya, itu. Jadi para nabi semua seperti itu. Waliullah juga begitu. Nah, ini Maryam juga begitu. Beliau berharap namanya Maryam, perilakunya juga Maryam. Maknanya ahli ibadah. Al-makna, bermula makna wa wasalat ummu Maryam da'watiha. Melanjutkan wa wasalat, menyambungkan oleh ibu Maryam akan doa beliau ila khaliqiha, kepada penciptanya. Faqalat, maka berkata ianya ibunda, ya Rabbi, wahai Tuhan,
Inni ma'a rajai wa hubbi. Sesungguhnya aku bersama harapanku, bersama cintaku. Bi ayyakuna ma fi batni zakara. Dengan bahwa adalah apa yang ada dalam kandunganku itu laki-laki. Walaupun aku berharap tadi dia laki-laki, li'annahul aqdaru ala khidmati baitikal muqaddasi. Karena laki-laki itu lebih mampu untuk melayani rumahmu yang suci. Illa anni radiyatun. Kullar ridha. Melainkan ya Allah, sesungguhnya aku itu rela ya Allah. Kullar ridha. Aku benar-benar ridha. Bima qaddartahu li dengan apapun yang engkau takdirkan akannya bagi. Aku berharap anak laki-laki, engkau berikan anak perempuan, aku ridho ya Allah. Cuma tadi aku berharap laki-laki karena aku merasa dia paling layak untuk melayani rumahmu. Aku merasa kalau perempuan itu kayak enggak layak. Ternyata menurut Allah layak juga. Nah, itu. Makanya Allah menerimanya kan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin di ujung ayat. Wa inni ya khaliqi sungguhnya aku wahai penciptaku qad samaitu hadhil unsa. Sungguh aku namakan akan ini anak perempuan allati wada'atuha, anak perempuan yang aku telah melahirkan akan dia bikudratika dengan kudrahmu. Maryam, aku namakan dia dengan Maryam. Wa inni uhsinuha dan sesungguhnya aku membentengi akan dia. Wa ujiruha aku melindungkan akan dia. Bikafalatika dengan penjagaanmu ya Allah. Dengan penjagaanmu, bikafalah, penjagaan, tanggungan. Dengan tanggunganmu ya Allah baginya anak. Walidurriyatiha juga. Dan aku membentengi akan dia dan bagi keturunannya juga. Minasyaitanil marjum dari setan yang dikutuk wal matrudi dan setan yang terusir min rahmatika dari rahmatmu ya Allah. Nah, kenapa? Kenapa ini alasan. Kenapa setan terusir bisa babi tazyinihil ma'asi li ibadik dengan sebab menghiasnya setan akan kemaksiatan-kemaksiatan bagi hamba. Ya, jadi intinya beliau berdoa tadi kan. Fa inni sammaitu Maryam wa inni wa'iduha aku melindungkan akan dia dengan engkau ya Allah wa dzurriyyat aku melindungkan akan keturunannya juga minasyaitonir rajim. Mana rajim? Marjum matrud. Nah, dirajam dan terusir. Terusir dari rahmat Allah. Wa fit tansis. Ya, sedikit lagi. Wa fit tansisi ala i'adzatiha wa i'adzati dzurriyyatiha minasyaitonir rajim ima'un. Dan dalam tansis, dalam mengenaskan, makna tansis menyebutkan secara jelas. Nas kan, lafaz nas itu lafaz terang. Wafid tansis dan dalam keterangan jelas atau wafid tansis dalam menyebutkan secara langsung. Siapa yang menyebutkan? Ibunya Sayyidah Maryam. Dalam menyebutkan secara terang alai adatiha kepada melindunginya, kepada perlindungannya Maryam. Wa i'adzati dzurriyyatiha dan kepada melindungi keturunannya dari setan rajim imaun itu ada isyarat ila annaha kepada bahwa sungguhnya ibunda Maryam itu taltamisu berharap ya min khaliqiha dari penciptanya ayyub qabnatuha bahwa ditetapkan akan anak putrinya yaitu Maryam ala qaidil hayah di atas kehidupan hatta takbura hingga beliau menjadi besar dewasa wa tablugha mablaghan nisa dan sampai ia akan ukuran wanita-wanita normal watakuna minha dzurriyyatus salihah dan adalah darinya Maryam itu keturunan yang soleh. Ini maknanya begini. Jadi beliau menyatakan ya, wa ini samaituha Maryam. Aku menamakan anak itu Maryam. Wa ini wa'iduha aku meminta engkau melindunginya ya Allah dan keturunannya, melindungi dia dan keturunannya. Apa maknanya? Jadi dia dilindungi sampai besar, sampai dewasa, dia menikah, dia punya keturunan kan? Jadi sekaligus beliau minta Sayyidah Maryam ini dipanjangkan umurnya, itu maknanya kan. Fitansis dalam menyebutkan secara jelas kepada i'adah melindunginya Maryam tadi, melindungi keturunannya Maryam dari setan, itu imaun ada isyarat kepada bahwa sungguhnya ibu taltamisu meminta ianya ibu dari penciptanya ibu Allah ayyubqa ibnatuha bahwa ditetapkan dibiarkan hidup anak perempuannya yaitu Maryam ditetapkan ala qaidil hayah atas tetap hidup hatta takbura hingga besar ia tablugha mablaghan nisa sampai ia akan ukuran wanita normal wa takuna minha adzurriyyatus salihah dan nanti adalah darinya Maryam itu keturunan yang soleh kan harapannya kan. Nah, tilka ba'dul kalimatit thayyibah wa da'awatil khasyi'ati allati tawajjahat bi imrati Imran ila rabbiha.
Demikian tadi di atas, itulah sebahagian dari kalimat-kalimat yang baik. Doa-doa yang khusyuk. Tawajjahat yang menghadap dengannya doa oleh istri Imran kepada Tuhannya. Indama sya'arat bil hamli ketika beliau merasakan dengan kehamilan dalam kandungan. Itu doa kan, doa-doa baik. Begitu juga ibu-ibu sekarang hendaklah membaca doa ini kan. Allahumma inni wa'iduha. Nah, baca doa, tafaul. Minta agar Allah melindungi kehamilannya. Nah, wa indama wada'at hamliha. Nah, demikian tadi di atas ba'dul kalimat thayyibah itu sebahagian kalimat-kalimat yang baik wa da'watul khasyah, doa-doa yang khusyuk allati doa yang tawajjihat yang menghadap dengan doa tadi oleh Imratu Imran oleh istri Imran ila rabbiha menghadap kepada Tuhannya inda masya'arat ketika beliau merasakan bil hamli dengan kehamilan fi batniha dalam kandungannya wa inda ma wada'at hamlaha ketika beliau melahirkan akan kandungannya. Kasahal Qur'anu yang menceritakan akannya kalimat tadi oleh Quran bi uslubihil bali dengan gaya Qur'annya yang penuh balaghah al-hakim yang sangat penuh hikmah. Nah, ketika ibu dari Sayyidah Maryam sudah memanjatkan doa-doa di atas, kemudian apa yang beliau dapatkan? Apakah doanya makbul? Famadza kanat natijatuha. Maka apakah itu adalah hasilnya doa? Natijah doa itu apa? Ternyata hasil dari doa beliau ajaib. Nah, inilah yang akan dibahas di depan. Apa ada, Pak? Hmm. Insyaallah. Angkanya tengko afdal. Kau payah debit ya. Kapi obat jamuk, yang letak jamuk, kapi obat jamuk payah debit dia. Dapat dayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kapi obat jamuk kan tengah dia dadu, tengko afdal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Pak detik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang mau keluar, gak ada yang jajan. Gak ada. Ana yang tolehah, anak bahas, yang solehah itu. Jadi nah kitab lain deh kan. Ada namanya Kasasul Quran, cerita-cerita dalam Quran lengkap itu. Tokoh baiknya disebut, tokoh soleh disebut, para nabi kan. Yang soleh juga disebut, kayak Fir'aun, Haman. Perempuan juga begitu. Nah, tapi dalam kitab ini cuma yang soleh-soleh aja. Baca dikit lagi. Kanat natijatuha an ajaballahu ta'ala doa adalah natijah. Natijah hasil kan? Adalah hasil doa Ibunda Maryam tadi. Itu an ajaballah bahwa mengabulkan oleh Allah Ta'ala doa akan doanya beliau. Faqala maka Allah berfirman. Ini langsung Allah kabulkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka menerima akannya doa atau menerima akannya Sayyidah Maryam oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Masya Allah ya. Bukan hanya sekedar diterima ini. Qabulin hasanin. Fataqabbalallahu Maryam. Walaupun Maryam itu perempuan, bukan laki-laki. Allah tetap menerimanya. Boleh menghadam Baitul Maqdis. Fataqabbalallah maka menerima oleh Allah akan Maryam. Qabulan mubarakah. Akan penerimaan yang penuh barakah. Tajuan ya. Insyaallah. Wa kharaqa biha 'adata qaumiha. Wa kharaqa biha membelah oleh Allah dengannya Sayyidah Maryam, membelah yanya Allah dengannya Sayyidah Maryam akan adat kaumnya Maryam. Makna membelah adat menjadikan Sayyidah Maryam nanti di kemudian hari sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyalahi adat. Nah, di mana beliau melahirkan tanpa suami ya. Nah, itu maknanya. Wa kharaqa membelah oleh Allah dengannya Sayyidah Maryam adata qaumiha akan adab kaumnya Maryam. Faradiya an takuna muharraratan lil ibadati wal khidmati baitihi kadzukuri. Maka ridha yanya Allah
antakuna bahwa ada ianya Maryam itu muharrarakan, itu yang dikhususkan lil ibadah untuk beribadah, walil khidmah, walil khidmati baiti dan untuk melayani rumahnya Allah, kadzukuri sama seperti laki-laki. Artinya Allah menerima. Nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa. Ya, ya. Wafaan binadril ummit taqiyah karena menunaikan binadril ummit taqiyah dengan nadar ibu yang bertakwa, at-tahirati ibu yang suci, allati qalat ibu yang telah berkata sebelumnya, ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Allah pengen menerima nazar ini ya. Nah, karena ibu ini bernazar dengan penuh keikhlasan. Nah, Allah terima walaupun perempuan. Kemudian, amin wa antum kadzalik ya Ustaz Juanda. Wa antum kadzalik fil afiyah, fis sihhati wal afiyah. Wa ambataha ya. Kemudian wa ambataha nabatan hasanah dan menumbuhkan oleh Allah akannya Maryam akan pertumbuhan yang baik. Apa makna pertumbuhan yang baik? Ya, ini kayak umpama pohon aja ya. Kalau pohon tumbuh subur kan? Wa ambataha menumbuhkan oleh Allah akannya Maryam nabatan hasanah pertumbuhan yang baik. Apa maksudnya? Bi anna rabbaha dengan bahwa mendidik oleh Allah akannya Maryam beriayati dengan penjagaannya Allah, tarbiyatan karimatan pendidikan yang mulia, fiha kullu alwanit tahara yang dalamnya tarbiyah, yang dalamnya pendidikan itu kullu alwanit tahara ada berbagai macam warna kesucian, wal afafi berbagai macam warna keterjagaan, wan nikah bersih. Maknanya Allah didik Maryam sehingga dari kecil sampai dewasanya, masya Allah, selalu dalam ibadah suci, nggak pernah disentuh oleh siapapun laki-laki yang bukan mahram. Masya Allah. Nah, itu mana ambadaha nabatan hasan. Kemudian wakaffalaha Zakaria dan menjaga akannya Maryam oleh Zakaria. Apa makna menjaga? Watawalla kafalataha. Nah, mengurusi ya, tawalla, mengurusi akan kafalataha, akan penjagaannya Maryam. Nabiun oleh seorang nabi min ambiya'illahil kiram dari nabi-nabi Allah yang mulia. Huwa dianya Nabi Allah itu Zakaria alaihissalam. Jadi dari sini juga pelajaran kita bisa ini. Kalau memang kita pengen mendapatkan anak yang soleh, yang pertama memang kita sendiri orang tua harus soleh dulu. Seorang suami, seorang istri yang pengen dapat anak soleh solehah, ya kita harus soleh solehah. Kalau kita lihat dari sejarah Sayyidah Maryam, karena orang tua beliau soleh solehah. Kemudian yang mendidik anak kita juga harus seorang soleh. Kalau salah dapat guru, masya Allah ya, anak kita baik, tapi berada di lingkungan yang tidak baik. Nah, ketemu guru jahat, kan ada juga guru jahat. Namanya guru kan manusia kan. Ada yang soleh, ada yang toleh juga macam-macam. Nah, kalau salah dapat pendidikan, lingkungannya nggak benar, masya Allah, bisa sesat juga. Ini kita bayangkan, nih, ibunya soleh, soleha, bapaknya soleh, Imran, gurunya juga soleh. Wa kaffalaha Zakaria. Ini pelajarannya. Menjaga akannya Maryam oleh Zakaria. Ay wa tawalla kafalatah. Mengurusi akan penjagaannya oleh Nabiun seorang nabi min anbiya'illahil kiram. Dari nabi-nabi Allah yang mulia. Wa huwa dianya Nabi itu Zakaria alaihissalam. Wa kanat kafalatuha laha natijatu iktira'in. Natijatu iktira'in. Natijatan. Wa kanat kafalatuhu laha natijat iktira'in bainahu wa baina man raghabu fi kafalatiha min sadanati baitil maqdis. Dan adalah penjagaannya Nabi Zakaria, adalah penjagaannya Nabi Zakaria baginya Maryam itu hasil natijata iktira, itu hasil undian. Iktira itu undian, hasil undian bainahu antara Nabi Zakaria wa baina man raghabu dan antara orang-orang yang mereka juga kepengen fi kafalatiha dalam menjaganya Maryam min sadana Baitul Maqdis dari penjaga-penjaga Baitul Maqdis. Jadi penjaga Baitul Maqdis ternyata banyak, ada beberapa orang di antaranya Nabi Zakaria. Cuma Nabi Zakaria punya hubungan dengan Sayyidah Maryam kan? Karena istri Nabi Zakaria bibinya Maryam, adiknya mak Maryam, adiknya istri Imran. Ya. Jadi ketika Sayyidah Maryam lahir diantar ke Baitul Maqdis. Semua pengen mendidiknya, menjaganya. Kemudian Nabi Zakaria merasa beliau lebih berhak, terjadilah mundi kan. Ceritanya kan begitu dalam ayat.
Semua mereka bawa pensilnya ya. Pensil yang digunakan untuk menulis kitab suci dilempar ke sungai. Siapa yang pensilnya nggak tenggelam, itulah yang berhak menjaga. Nah inilah hasil undian itu maksudnya. Dan adalah penjagaannya Nabi Zakaria baginya Maryam. Itu hasil undian antaranya Nabi Zakaria, antara orang-orang Arab ibu yang mereka pengen juga dalam menjaganya Maryam min sadanati Baitul Maqdis, dari tokoh-tokoh atau penjaga Baitul Maqdis. Ya dulu ala dzalika qauluhu, menunjukkan atas demikian oleh firman-Nya Allah Taala. Allah berfirman, "Zalika min amba'il ghaib." Demikian itu dari berita-berita gaib. Ini kitab Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Di kemudian hari Allah menurunkan firman. Ketika Nabi berdakwah kan banyak juga kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kan. Allah menyuruh Nabi untuk menceritakan tentang kisah Sayyidah Maryam. Kisah yang enggak diketahui melainkan lewat cerita Allah. Allah menyatakan dzalika, demikian kisah Maryam. Itu min amba'il ghaib, itu dari berita-berita gaib. Nuhihi ilaika, kami wahyukan akannya berita kepadamu ya Rasul. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, dan tidaklah engkau ya Rasul itu di sisi mereka. Tidaklah engkau ya Rasul itu bersama mereka. Id yulqun, ketika mereka mencampakkan akan pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka itu yang menjaga akan Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, tidaklah engkau ya Rasulullah pada sisi mereka ketika mereka saling berdebat. Ketika mereka berdebat, semuanya pengen mendidik Maryam, engkau nggak ada di situ. Nah, cerita itu ceritakan kepada kaummu sekarang, agar mereka percaya bahwa Quran yang engkau bawa memang datangnya dari Allah. Karena kisah ini juga yang tahu cuma Allah. Cerita yang sebenarnya. Dalam Taurat juga ada cerita, dalam Injil kan. Mungkin berbeda versinya. Nah, kemudian, ya, dikit lagi. Qauluhu ta'ala, firman Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali masuk kepada Maryam oleh Nabi Zakaria al-mihraba, masuk ke mihrab, wajada indaha, mendapati oleh Nabi Zakaria di dekatnya Maryam rizqa, ada rizki. Qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana untukmu ini? Kok ada rezeki ini? Buah-buah yang bukan pada musimnya. Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah, rezeki itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki ya kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hitung-hitungan. Nah, jadi memang ada orang yang harus bekerja ini. Kalau orang kayak Maryam ini bekerja juga, cuma kerjanya khusus, ya kan? Melayani masjid Allah kan? Rezekinya dijamin oleh Allah. Ya, nah, murid perempuan diajarkan oleh guru perempuan, Ustaz, paling aman. Ya, paling aman diajarkan oleh guru perempuan. Ustaz ngajarkan gurunya saja. Antara lain Ustaz, kalau kita Ustaz nggak hadir kemarin ya. Antara lain kemarin itu kita belajar dari cerita Nabi Musa. Nabi Musa ketika berbicara dengan perempuan, berbicara yang penting-penting saja. Nggak melenceng kemana-mana, nggak ada kata-kata sindiran, kata-kata yang bercabang ya. Nah, nggak ada, langsung ke inti. Nggak apa-apa, boleh juga mengajarkan, tapi fokus kan. Nah, fokus, bahas isi kita, jangan bahas yang aneh-aneh yang bisa disalahpahami. Ya, jangan ada kata-kata yang jorok segala macam. Kan gitu Ustaz. Itu kalau kita belajar dari kisah Nabi Musa ketika ketemu dua putri Nabi Syuaib. Nabi Musa dalam keadaan lelah, tapi beliau siap membantu siapapun kan. Kebetulan yang butuh bantuan dua orang perempuan. Dari situ Quran menggambarkan ucapan beliau pendek, ma khatubuka, ma khatubukuma. Bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu di sini? Sesudah perempuan itu menjawab, memberikan alasan, Nabi Musa langsung membantunya. Artinya langsung ke inti persoalan. Bekna apa yang mencabung salah paham. Ya. Insya Allah. Ya, gelih. Gelih nit ngan kasat laut darat Tuhan pelihara. Insya Allah. Nah, ya, nit ngan kasat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Ya, itu firman Allah tadi bayanon itu penjelasan likafalatillah bagi penjagaan Allah Ta'ala rizkiha atau likafalatillah bagi jaminan Allah Ta'ala bagi rezekinya. Memang benar-benar nih rezeki Sayyidah Maryam dijamin oleh Allah. Wali ridhahu anha dan menjelaskan bagi ridhanya Allah untuknya Maryam. Wali riayati dan bagi penjagaannya Allah bagi Maryam. Ini kata para ulama kalau kita baca dalam membahas karomat. Ketika Sayyidah Maryam nggak galau, kan? Kadang nanti beliau ditimpa kegalauan juga sedikit. Ketika beliau beribadah fokus aman dalam masjid, rezekinya Masya Allah datang. Tapi ketika nanti beliau sudah hamil dan melahirkan, beliau kan agak apa namanya sampai sampai beliau uh, lau mittu ya wa kuntu nasyam mansiya andaikan aku mati ya lau muttu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya andaikan aku mati sebelum terjadi ini aku punya anak tanpa suami aku akan jadi orang yang dilupakan ya dalam proses perjalanan panjang tahu mungkin ada di depan ketika itu rezeki beliau juga dijaga oleh Allah cuma harus ada kerja sedikit menggerakkan tangan ya kan sehingga beliau diperintah oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Kita bayangkan, beliau perempuan, pohon kurma gede-gede. Tapi Allah memerintahkan beliau, goyang pohon kurma akan menjatuhkan buahnya. Ada usaha. Tapi usaha sangat sedikit, nggak mempengaruhi apa-apa. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Kan? Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu, dia akan meruntuhkan buah-buahnya yang enak, yang segar-segar. Nah, itu panjang nanti ya. Masya Allah nih, Sayyidah Maryam, waliullah. Artinya dari sini pun kita sudah paham Allah menjamin rezeki beliau wali ridhau dan menjelaskan bagi ridhanya Allah tentangnya Maryam dan riayatihi penjagaan Allah untuk beliau. Kemudian lafdul mihrab, walafdul mihrab, mihrab kalau bahasa kita menganggap mihrab tempat sholat imam biasanya sekarang ya. Mihrab itu tempat imam berdiri sholat biasanya. Dia agak menjorok ke depan kan, tapi di sini ini beda. Mirip-mirip berarti. Kita lihat. Walafdul mihrabi yutlaku alal makanil ali syarif. Berumlah lafaz mihrab itu digunakan akan dianya lafaz kepada tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Tempat yang tinggi, yang mulia, yang ada dalam masjid. Nah, itu berarti itu bagian depan yang menjorok tadi kan. Cuma wal muradu bihi huna al hujratul lati kanat tattakhiduha Maryamu makanan li ibadatiha. Bermula yang dimaksud dengan mihrab di sini yaitu hujrah, satu ruangan alati ruangan yang kanat yang ada ianya Maryam itu tattakhiduha menjadikan nah, menjadikan akannya ruangan akannya hujrah oleh Maryam makanan akan sebagai tempat li ibadatiha untuk ibadahnya fi Baitul Maqdis di Baitul Maqdis. Jadi mihrab di sini ruang khusus yang disediakan untuk Sayyidah Maryam untuk beribadah sebut mihrab. Ya, anak pun purno aja. Emang jaga kah? Jaga tuh. Ya, lah kita gua lagi pakai tabir. Kayak nasi yang membolehkan anak pakai tabir kan. Banyak pebut wajib, banyak pebut farduin anak payah pakai tabir. Ya, fardu kifayah atau sunnahnya payah pakai tabir. Enggak ketat itu. Mana tadi? Wal makna bermula makna ayat wa kana Zakaria alaihissalam dan adalah Zakaria alaihissalam kullama dakhala ala Maryam. Setiap kali masuk ianya Nabi Zakaria ala Maryam kepada Maryam ghurfataha akan ruangnya Maryam. Wajada indaha rizqan wasi'an mendapati oleh Nabi Zakaria di sisinya Maryam rizqan wasi'an rezeki yang luas. Wa ta'aman hani'a dan makanan yang segar, yang enak ya. Fayaqululaha maka berkata oleh Nabi Zakaria baginya Maryam, ya Maryam wahai Maryam, min aina laki hadzal rizqi? Min aina laki hadzal rizqul azimut thayyib? Dari mana untukmu ini rezeki yang besar, rezeki yang baik-baik, yang enak-enak? Dari mana? Ini ada yang cerita, ada yang lagi yang menambah. Sebagian kitab cerita menambahkan itu rezeki juga buah-buah bukan musimnya itu. Misalkan di situ musim rambutan, yang datang bukan buah rambutan, buah yang lain. Itu untuk menunjukkan keajaiban, ya kan? Nah, cuma di sini nggak ada. Nah, ya Maryam,
Dari mana untukmu ini rezeki yang agung, yang besar, yang enak? Fatujibuhu biqauliha, maka menjawab oleh Sayyidah Maryam, makannya Nabi Zakaria dengan ucapannya. Huwa rizqun min indillah. Masya Allah kan, beliau menjawab dengan penuh siqah. Huwa rizqun min indillah, itu rezeki dari isi Allah Ta'ala, wahdah, dari isi Allah saja. Innallaha bifadlihi wa ihsanih yarzuqu may yasha'u min khalqih duna ayyuhasibahu muhasibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan karunia-Nya wa ihsanih, dengan kebaikannya itu yarzuqu, bisa memberi rezeki hanya Allah mayyaca, akan siapapun yang Allah kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya, duna ayyuhasibahu, tanpa perlu menghitung akannya Allah atau akannya rezeki oleh orang yang menghitung. Maknanya Allah bisa saja memberi rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitungan, bahkan tanpa dicari sekalipun. Ya. Nah, ini teman-teman, saudara, semuanya yang kita kadang sekarang banyak utang. Ya. Siapa yang nggak punya utang, banyak masalah. Kan? Nah, teruslah berdoa, berusaha. Insya Allah mudah bagi Allah. Kan? Mudah bagi Allah untuk memudahkan kita melunaskan semua hutang-hutang kita, permasalahan kita. Selalu ada cara, insya Allah ya. Yakin dan percaya. Nah, ini Sayyidah Maryam kan sudah membuktikannya. Yakin dan percaya. Kadang kita merasa masalah kita paling besar kan gitu. Kita merasa masalah kita paling besar. Kayaknya gunung paling besar itu ada di kepala kita. Ternyata orang lain juga gunungnya lebih besar. Makanya kata para ulama, kalau kita punya kesedihan, masalah segala macam, nggak usah lah terlalu kita sering cerita kepada orang lain. Ya. Orang lain nggak akan peduli. Orang lain punya masalahnya sendiri. Wa innama ashku basi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub, aku adukan persoalanku hanya kepada Allah. Allah insya Allah memberikan solusi. Tapi yakin, percaya, laksanakan perintah Allah. Wa hakadha yasukul Qur'anul Karim an Maryam, dan demikianlah membawakan oleh Qur'anul Karim an Maryam, tentang Maryam, wa ummiha, dan tentang ibunya Maryam. Ma yadullu ala kamali kudratihi wa hikmatih, sesuatu yang menunjukkan ia kepada sempurna kudrahnya Allah dan hikmahnya Allah. Wa ma yashhadu, dan sesuatu, ya, sesuatu ini ma atah pada ma atah pada, jadi maf'ul yasuku. Demikianlah membawakan oleh Quran tentang Maryam dan ibunya Maryam akan sesuatu. Ya dulu yang menunjukkan ya kepada sempurna kudrahnya Allah dan hikmahnya Allah, dan sesuatu yashhadu, yang menjadi saksi ia bi annal imana, bahwa sungguh percaya dengan kudrah Allah, wa wahdaniyati, dan bahwa sungguh percaya, bahwa sungguh iman dengan keesaannya Allah, yahdil quluba, itu bisa membimbing ia akan semua hati, ila kulli khair, kepada kebaikan. Wa bi annahu, dan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala yaqbalu du'a as-salihin, menerima ya Allah akan doa-doa orang yang soleh. Bahkan bukan doa orang soleh saja. Di sini memang doa orang soleh. Doa orang yang gak soleh pun Allah terima. Banyak kisahnya. Apalagi doa si madlum. Doa orang yang terdolimi. Walaupun tidak soleh, Allah kabulkan. Wa yarzuquhum bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada mereka dengan tanpa hisab. Masya Allah ya. Ini baru berapa halaman. Masya Allah, ini mudah-mudahan ini titik di sini. Ya ada pilih sama bahan. Biar tahu aja mau oleh. 1, 2, 3, 4, 9 halaman. Ini semuanya 50 halaman nih. Sekali baca 10 halaman insya Allah. Nah, sampai di sini sementara ya. Insya Allah panjang umur di malam-malam esok, insya Allah kita lanjutkan kembali. Saya tutup dulu kitabnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Nah, itulah teman-teman semuanya kan pengajian kita sampai di sini untuk malam yang berbahagia ini. Kita ngobrol sejenak ya.